Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bermuajahah melalui ruang online ini ya, melalui aplikasi Zoom. Semoga kita bisa diberikan kesehatan ya. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan, terutama nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan juga insya Allah nikmat sehat walafiat. Baik teman-teman, hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita sebelumnya. Namun afwan ya, sebelumnya MC-nya atau host-nya sama Kang Rudi. Dan kebetulan beliau hari ini berhalangan hadir ya. Ada keperluan urgen yang tidak bisa ditinggalkan, hingga akhirnya alhamdulillah saya ditunjuk untuk mengawal acara ini dari awal sampai selesai. Ya mudah-mudahan tidak mengurangi semangat ya, karena berbeda ya. Kalau dengan Kang Rudi insya Allah berapi-api, nah saya juga insya Allah maksimal ya untuk berada di ruang Zoom ini. Baik, kita sapa dulu ya Ustadz kita semua. Ustadz Abu Hamzah. Bagaimana Ustadz kabarnya Ustadz Damang? Di unmute dulu Ustadz. Lupa. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga gimana kabarnya Ustadz? Damang, alhamdulillah. Ya? Damang. Sadayana Damang. Alhamdulillah. Barakallah. Ya mudah-mudahan para peserta yang sudah hadir diberikan kesehatan, keberkahan dalam hidup ini ya. Hari ini kita melanjutkan pembahasan sebelumnya saja. Mudah-mudahan. Masih terkait dengan harta haram atau ada pembahasan lain? Mudah-mudahan kita coba terus kaitan dengan pembahasan terkait dengan fikih muamalah ini. Baik, Ustaz. Siap. Sudah siap, Ustaz, untuk memulai kajian ini, Ustaz? Siap. Baik. Teman-teman semuanya, kita supaya barokah ya, pertemuan Zoom kita pada pagi hari ini, kita awali saja, kita daftarkan majlis kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Kiai Ustadz Abu Hamzah dilajeng untuk penyampaian materinya. Yang lain teman-teman silakan menyimak ya, dan persiapkan untuk kalau ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan via chat ya. Nanti saya sampaikan kepada pemateri. Monggo Ustaz, barakallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup jelas ya, Kang Iskandar ya? Ya, jelas Ustaz. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curah kepada junjungan alam nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan tentu saja seluruh pengikutnya yang menjalankan risalahnya hingga hari kiamat. Pagi hari ini sebagaimana yang sudah kita agendakan secara rutin setiap Senin pagi mengawali aktivitas kita, I like Monday, mudah-mudahan terus menginspirasi kaitan dengan aktivitas yang mengawali pekan kita di bulan Maret ini ya, masih awal-awal bulan, masih seger. Mudah-mudahan juga dompet di saku celana masing-masing masih dalam keadaan sehat walafiat begitu ya, termasuk amin ya Allah. Amin. termasuk badannya dan keluarganya insya Allah. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curah kepada junjungan alam nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kerabatnya, sahabatnya,
para tabi'in, para tabi'in, dan tentu saja seluruh pengikutnya yang menjalankan risalahnya hingga hari kiamat. Para pemirsa Zoom sekalian dan juga yang hadir di ruangan Sukamana Islamic Village atau Studio Mini SIV di Purwakarta ini, seperti biasa sebelum kita melaksanakan aktivitas mengkaji fikih muamalah dengan kita di sini, seperti biasa kita terlebih dahulu menyampaikan ungkapan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita. Pertama karena kita mendapatkan barokah ilmu dari orang-orang terdahulu, guru-guru kita, orang yang telah begitu berjasa menyampaikan pemikirannya, pemahamannya, ilmunya terkait dengan persoalan-persoalan keislaman. Wabil khusus kita di sini di lingkungan Syariah Greenland ataupun Sukamana Islamic Village itu mendapatkan pencerahan, dan tentu saja ini semua tidak mungkin datang dengan sendirinya kecuali melalui guru-guru kita yang mulia yang telah berjasa menyampaikan ilmunya kepada kita sekalian. Maka tentu dengan rasa syukur seperti itulah kita layak memberikan kepada mereka apresiasi ataupun penghargaan seminim-minimnya, yakni dengan mengucapkan alhamdulillah yang pertama kali, kemudian yang kedua kita sampaikan bacaan suratul Fatihah agar pahala yang mereka dapatkan itu terus mengalir, dan mudah-mudahan kepada anak cucu kita tentu saja. Maka mari kita sampaikan bacaan suratul Fatihah. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, langsung saja para pencinta kajian fikih muamalah atau para penggiat majelis taklim, sekalipun kita tidak satu ruangan yang sama, kita terpisah oleh tempat yang cukup jauh, tetapi alhamdulillah dengan adanya teknologi yang memfasilitasi kita, di antaranya aplikasi Zoom ini, kita bisa bertatap muka, berinteraksi, dan mudah-mudahan tentu dengan adanya tatap muka dan interaksi ini terjalin silah ukhuwah di antara kita tentu saja. Di layar sudah kelihatan semua ya, mudah-mudahan, yakni kaitan dengan beberapa tanda tanya. Tanda tanya ini sesuatu yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada kita sekalian terkait dengan sebuah ini barangkali bagi kalangan pengusaha sesuatu banget ini. Modal 50.000 bisa buka minimarket. Ya. Keren banget. Keren banget. Sebelumnya saya pernah mendapatkan hal yang sangat bombastis. Kalau ini 50.000 bisa buka minimarket. Sebelumnya dengan uang atau dengan modal 0 rupiah bisa buat usaha properti. Itu kan lebih luar biasa lagi begitu ya. Saya cukup dengan 50.000 bisa buka minimarket. Kira-kira bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ada di ruang Zoom ini dengan partisipan 46 orang, mudah-mudahan terus bertambah seperti sedia kala. Apa kira-kira usaha yang dengan 50.000 ini bisa buka minimarket? Ya mudah-mudahan ini memberikan inspirasi pencerahan kepada kita sekalian. Bahwa pertama, kenapa saya perlu menyampaikan hal ini? Untuk membuka atau katakanlah brainstorming di antara kita kaitan dengan persoalan-persoalan yang menjadi apapun namanya, trending topik lah, atau sesuatu yang bisa menyedot perhatian kah, atau ini kok sesuatu banget lah, atau apapun itu namanya. Dengan kondisi seperti ini, kebanyakan manusia mungkin terbius, mungkin tertipu, mungkin hal-hal yang lainnya yang menjadikan seolah-olah perkara dunia ini menjadi semacam hal yang mendominasi pemikiran kita. Seraya kita kadang ya
lupakan bahwa di balik itu semua ada hal yang harus kita perhatikan, yakni terkait dengan persoalan bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan ini berimplikasi kepada pahala dan dosa, dan tentu semua itu nanti akan dipertanggungjawabkan di yaumul kiamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di yaumul jaza, di hari di mana penghisaban dilakukan, dan tidak ada satupun manusia yang bisa luput dari penghisaban Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka tentu jamaah Zoom sekalian, ya, apa yang ingin saya coba sampaikan, mudah-mudahan ini tidak menipu kita. Modal 50.000 bisa buka minimarket. Usaha apa sebetulnya? Nah, ini usaha ini. Ya, belikan 50.000, beli alat yang biru-biru tadi, maka tengah malam bisa buka minimarket. Begitu. Ya, siap dengan resiko tentu saja ya. Yang penting kan modal 50.000 buka minimarket ya. Makanya jangan tertipu dengan iklan begitu ya. Anggap ini sebagai sesuatu yang mudah-mudahan tidak keluar dari konteks ya. Karena masih dalam bahasan kita ini adalah terkait dengan persoalan, kalau ini mungkin bahasanya dalam bahasa Arab namanya dengan sarokoh, atau salah satu perolehan dari harta haram. Jadi masih fikih muamalah kita terkait dengan persoalan berikutnya, yakni persoalan sarokoh, yakni pencurian. Ya, mudah-mudahan kita tetap dalam kerangka yang sama, bahwa yang namanya harta haram ini dasarnya dari hadis riwayat Imam Tirmizi, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Ka'b bin Ujrah, innahu la yarbu lahmun banata min suhtin illa kanatin naru aula bihi. Nabi SAW bersabda, hai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidaklah tumbuh daging dari harta yang haram kecuali neraka lebih layak baginya. Alhamdulillah min dzalik ya. Semoga saya dan seluruh pemirsa sekalian dijauhkan dari keadaan seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Ka'ab bin Ujrah, yakni larangan untuk kita mencari harta dari harta yang haram. So, harta haram ini akan tumbuh menjadi daging, dan daging yang tumbuh dari harta haram ini layak bagi neraka, atau dimakan atau disiksa dengan api neraka. Nah, terkait dengan pandangan ulama, wabil khusus terkait dengan as-sariqah, mencuri, definisinya adalah mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan maksud memilikinya. Yang disebut dengan pencuri ialah orang yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan maksud memilikinya, tanpa sepengetahuan pemilik harta dan tanpa keridhaan dari pemilik harta. Jadi para ulama menyepakati definisi dari mencuri itu adalah seperti demikian. Ini diantaranya disampaikan oleh beberapa pandangan ulama. Yang pertama Imam Al-Kasani di dalam kitab Bada'i'us Sana'i, ataupun di dalam kitab Al-Bughdinya karangan Ibnu Qudamah. Jadi inilah pandangan terkait dengan mencuri. Sehingga perkara-perkara yang termaksud di dalam deskripsi inilah dan akan kita hukumi dengan pencurian. Tidak ada hal-hal seperti ini berarti tidak bisa kita katakan pencurian. Ya. Nah, sebagai gambaran sederhana, si Fulan mencuri barang milik Ahmad dari lemari yang dimiliki oleh Ahmad, tentu saja di dalam rumah Ahmad, di saat Ahmad selaku pemilik rumah sedang pergi atau sedang tertidur. Jika si Fulan ini mengambil harta dengan kerelaan atau keridhaan pemilik harta, maka itu tidak disebut dengan mencuri. Begitu pula jika si Fulan mengambil harta secara terbuka di depan pemilik harta, baik di tempat umum atau dengan cara mengancam nyawa, maka perbuatannya tidak boleh kita sebut dengan pencurian, tetapi bisa kita sebut mencopet, merampas, merampok, atau membegal. Nah, dengan kalimat yang sudah gimmick ya, pilih harta atau nyawa, begitu ya, sambil mengacungkan senjata ke arah korban. Itu bukan mencuri namanya,
tetapi bisa disebut dengan merampok, membegal, atau merampas, ya, dan lain sebagainya. Sekali lagi, tindakan ini bukan tindakan pencurian. Karena dilakukan justru secara terbuka, di mana si pemilik harta melihat apa yang dilakukan oleh orang yang mengambil hartanya tersebut. Nah, kalau mencuri adalah mengambil harta secara sembunyi-sembunyi. Bedanya di situ. Ya. Nanti kita akan lihat, mudah-mudahan nyambung semua dengan kasus-kasus yang barangkali bisa jadi di antara kita pernah melakukan hal demikian. Bisa jadi. Ya, maka harapan saya sekali lagi dengan pembahasan fikih muamalah ini, kita memiliki gambaran yang terang benderang kaitan dengan persoalan yang kita bahas dalam kesempatan Senin pagi ini. Wabil khusus masih dalam tema besarnya, yakni harta haram atau perolehan harta haram. Dari mana deskripsi ini diambil? Ya, di antaranya Quran surat An-Nisa ayat 29. Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sama kalian dengan jalan yang batil. Nah, inilah hukum dari mencuri yang di statusnya di dalam hukum syariat disebut dengan haram, karena ada larangan mengambil harta milik orang lain secara batil. Ya, termasuk tidak hanya dalam Al-Quran, ya, di As-Sunnah ataupun dalam hadis, juga disampaikan kaitan dengan persoalan haramnya mencuri. Maka di samping Quran surat An-Nisa ayat 29, berikutnya laknat Allah terhadap pelaku pencurian. Masuk mencuri ini termasuk dosa besar. La'anallahu asariko yasrikul baydata fatuqta'u yaduhu. Wa yasrikul hablu fatuqta'u yaduhu. Allah melaknat pencuri yang mencuri sebuah telur, maka dia dipotong tangannya, dan pencuri yang mencuri sebuah tali, maka dia dipotong tangannya pula. Hadis riwayat Imam Bukhari. Insyaallah nanti di bawah ada penjelasan yang lebih detail kaitan dengan seperti apa kasus pencurian yang sampai kemudian sebuah telur, sebuah tali itu layak diberikan hukum potong tangan di dalamnya. Berikutnya, ya, had atau hukuman yang dijatuhi kepada pelaku pencurian tentu saja tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, tetapi harus oleh sebuah institusi negara atau yang mewakilinya. Ya, dalam hal ini, dalam pandangan syariat Islam tentu harus seorang khalifah yang menghukumi hukum potong tangan. Tidak peduli pelakunya laki-laki ataupun perempuan. Hukum potong tangan harus dijalankan berdasarkan ketentuan Quran surat Al-Maidah 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasariku wasarikotu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallahi wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim rahimakumullah, ya. Inilah had atau hukuman syariat karena dia telah melanggar perkara yang ditetapkan oleh syariat. Maka sekali lagi dengan adanya dalil di Quran surat Al-Maidah ayat 38 memungkinkan bagi seorang khalifah untuk menetapkan hukum potong tangan atau wakil khalifah atau orang yang disuruh oleh khalifah. Bahasa kita hari ini aparat negara. Maka tidak sah hukum potong tangan atau had atas pencurian ini jika dilakukan oleh misalnya majelis taklim atau misalnya pengurus masjid atau pimpinan pondok pesantren. Ya, karena kedapatan mencuri, maka kiai pemimpin pesantren itulah yang akan menjatuhi hukuman atas pelaku pencurian tersebut. Itu jelas menyalahi ketentuan syariat. Kenapa? Karena harus oleh institusi negara. Ya, kita sering mendengar istilah ketika ada pencurian digebuk ramai-ramai, kita sering menyebutnya dalam bahasa umum telah terjadi yang namanya apa tuh? Main hakim sendiri, begitu. Ya, jangan main hakim sendiri, begitu. Ya. Atau telah terjadi peradilan jalanan dan lain sebagainya.
Kenapa? Yang namanya hakim adanya di kantor pengadilan, yang namanya peradilan itu ya mesti dilakukan di dalam kantor pengadilan, bukan di jalanan. Ketemu pencuri, tangkap tangan, gebukin, pukulin dan lain sebagainya, ya, atau yang lainnya. Tentu ini sesuatu yang terlarang dilakukan. Nah ini yang kemudian dalam hadis yang lain di riwayat Imam Bukhari dinyatakan bahwa Rasulullah SAW ini kasusnya itu adalah ada seorang wanita, kalau nggak salah di Madinah itu dari kalangan suku Al-Makhzumiyah yang kedapatan mencuri, kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Sementara pada saat itu ada salah seorang sahabat Rasul yang meminta keringanan atas kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang wanita Al-Makhzumah tersebut. Maka begitu Rasul mendengar adanya permintaan, mungkin bahasa kita hari ini, gerasi atau keringanan hukuman atas pencurian, karena difahami di masa itu orang yang mencuri itu dipotong tangan, begitu. Maka kemudian Nabi berdiri di hadapan seluruh sahabat, lantas beliau berkata, Inna mahakaman kana qablakum annahum kanu yukimunal hadda alal wadi' wa yatrukunas syarif walladzi nafsi biyadihi law anna Fatimata fa'alat dzalika laqata'tu yadaha. Sungguh telah binasa orang-orang sebelum kalian, yakni pada saat kebinasan itu menimpa orang-orang sebelum kalian ini ketika menegakkan hukuman kepada orang-orang yang lemah seraya meninggalkan hukuman terhadap kalangan bangsawan. Ya, jadi ini yang terjadi. Jadi kalau orang lemah yang melakukan pelanggaran hukum ditegakkan hukum atas kondisi tersebut, sementara kalau orang-orang yang terkategori mungkin bahasa kita hari ini pejabat atau orang-orang besar, bangsawan di sini disebutkan, ya, itu tidak ditegakkan hukum atasnya ketika terjadi pelanggaran hukum yang sama. Ya, ini mudah-mudahan kita bisa mengingat kembali bagaimana penegakan hukum yang terjadi di negeri manapun, tentu saja tidak hanya di satu negeri, tapi di negeri manapun. Ya, di satu sisi terjadi katakanlah ya, yang masih hangat dalam ingatan kita, kerumunan massa tidak hanya didenda, tapi kemudian bahkan kriminalisasi, ya, ditangkap, dipenjara, padahal hanya melanggar protokol kesehatan. Di saat yang bersamaan dan denda sudah dijalankan, sudah dibayarkan, tapi kemudian dilalah berikutnya ketika ada penguasanya yang melakukan tindakan yang kurang lebih sama, menimbulkan kerumunan, seolah-olah tidak ada hukum di sana. Nah inilah ya, binasanya orang-orang sebelum kalian ini adalah seperti ini. Ya, ketika hukum sudah tebang pilih, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jika rakyat biasa yang melakukan pelanggaran hukum laksana pedang, langsung menebas tanpa ampun. Tetapi jika pelanggaran hukum ini dilakukan oleh pejabat, orang-orang besar, para pemimpin dan lain sebagainya, ya seperti ujung golok yang lain, ya, bawahnya tajam, atasnya tumpul. Cenderung para pejabat yang melakukan pelanggaran hukum tidak bisa disentuh oleh hukum. Ya. Nah ini gambaran. Maka Nabi menutup hadis celaan terhadap kelakuan orang-orang sebelum kalian, termasuk sebagian dari kalangan sahabat yang meminta keringanan hukuman atas kasus pencurian dengan kalimat walladzi nafsi biyadihi lau anna Fatimata fa'alat zalika laqata'tu yadaha. Fa'alat di sini maknanya adalah sarokot. Ya, apa itu sarokot? Mencuri, begitu. Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau anna Fatimata, jika saja Fatimah, dalam beberapa hadis yang lain, lau anna Fatimata binta Muhammad sarokot, laqata'tu yadaha. Di sini di hadis riwayat Imam Bukhari, kalimatnya menjadi lau anna Fatimata fa'alat dzalika laqata'tu yadaha. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika Fatimah melakukan hal itu, aku potong tangannya. Ya, ini yang secara tegas dilakukan oleh Rasulullah SAW, bukan dalam rangka lip service selaku pejabat pencitraan,
saya akan lakukan ini, saya akan begini, saya akan janji-janji dan lain sebagainya. Begitu menjabat, ya biasanya janjinya tidak bisa ditepati. Ya, makanya harus lakukan kritik. Ya, begitu ada yang kritik ditangkap. Nah, itu berarti nggak konsisten. Ya, nah, Rasulullah SAW adalah orang yang dikenal oleh masyarakat dan para sahabatnya dengan sebutan yang mungkin cukup sederhana. Beliau itu satunya kata dan perbuatan. Apa yang beliau katakan, itu yang beliau kerjakan. Atau kadang-kadang beliau mengerjakan lebih dahulu, baru kemudian beliau perintahkan. Di antaranya salah satu hal yang cukup masyhur ketika Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk melaksanakan sholat tahajud, beliau sendiri sudah melaksanakan sholat tahajud terlebih dahulu, bahkan sampai bengkak-bengkak kakinya, saking lamanya berdiri untuk melaksanakan sholat tahajud. Nah, ini gambaran sosok baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok keteladanan yang luar biasa, yang tentu saja layak untuk menjadi inspirasi bagi kita kalangan kaum muslimin tentu saja. Nah, maka begitu rupa ya orang-orang terdahulu dalam rangka penegakan hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan itulah yang menjadikan mereka binasa. Seandainya di zaman modern hari ini pun terjadi hal yang kurang lebih sama, maka apa yang disebut oleh Rasul sungguh telah binasa, maka akan binasa pula orang-orang yang melakukan tindakan menyelewengkan hukum, yakni dengan mengambil tindakan terhadap rakyat yang lemah, hukum ditegakkan, sementara untuk para pejabat justru hukum tidak ditegakkan. Akan hancur, akan binasa. Ya. Naudzubillahi min dzalik. Ya, mudah-mudahan binasanya lebih binasa orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum. Sementara orang-orang soleh, orang-orang yang adil, orang-orang yang istiqomah menjalankan hukum syariat, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kebinasaan. Maka tentu inilah gambaran bagaimana sekali lagi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan hukum tanpa pilih-pilih, tanpa pandang bulu. Nah, di sini diibaratkan lau anna Fatimah fa'alat dzalika laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah melakukan tindakan seperti itu, akulah yang akan memotong tangannya. Ya, nah ini gambaran ya. Jadi untuk menegakkan hukum itu tidak dan jangan ya memilih-milih atau memilah-milah. Ada pelanggaran hukum, tegakkan. Nah, sebagai tambahan hadirin sekalian, di zamannya Umar bin Khattab, yang ketika itu anaknya Umar bin Khattab tinggal di Mesir. Ini tambahan nih. Ya. Ternyata anaknya Umar bin Khattab tidak seperti bapaknya. Ya. Bapaknya dikenal oleh beberapa hadis, termasuk oleh kita, sebagai salah satu di antara sekian sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Anak-anaknya tidak begitu semuanya. Ada yang memang soleh, ada juga yang tidak soleh. Nah, salah satu anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di saat beliau menjadi seorang khalifah dan tinggal di kota Mesir, ya, di saat itu Mesir dipegang kegubernurannya, kewaliannya ya, oleh seorang sahabat Nabi yang lain, yakni Amr bin As. Nah, Amr bin As ketika mendapati anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu menjadi khalifah, melakukan tindakan kalau nggak salah mabuk, minum khamr, ya, oleh Amr bin As dihukum sebagaimana hukuman yang diberlakukan atas pelanggaran bagi peminum khamr tersebut. Tetapi ada pembedaan karena dia adalah anak khalifah, hukum tetap dijalankan, hanya tidak terbuka. Jadi dihukumnya di rumahnya Amr bin As. Sementara kalau rakyat dihukum itu di tengah alun-alun. Ya, ini tadi malam kedapatan orang teler sampai nungging diselokan dan sebagainya. Pagi harinya ditangkap, kemudian dihukum dengan hukuman cambuk di hadapan masyarakat secara luas. Ya, ini dilaksanakan di tengah alun-alun. Nah, sementara karena ini adalah anak khalifah, Amr bin As merasa segan. Di satu sisi dia sebagai seorang pemimpin wilayah Mesir harus menegakkan hukum, di sisi lain dia mendapati kenyataan bahwa pelanggar hukum ini adalah anak dari atasannya, anak dari khalifah. Nah, begitu ditetapkan hukum, kabar terkait dengan anaknya Umar bin Khattab tertangkap tangan tersebut itu sampai ke telinga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seraya datang
menemui Amr bin As dan mempertanyakan, kenapa engkau melakukan hukum yang berbeda? Ya. Dia adalah rakyatmu juga, begitu. Ya. Justru Umar bin Khattab nggak suka cara-cara Amr bin As menangani persoalan hukum sekalipun itu menimpa anaknya sendiri. Artinya apa? Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikenal sosok sahabat yang sangat ingin meniru apapun yang dilakukan oleh orang yang dicintainya ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terinspirasi dari hadis ini salah satunya. Ya, ini pada saat terjadi kasus pencurian dan ada sahabat yang meminta keringanan, Rasul marah dan lantas mengucapkan kalimat ini. Seandainya Fatimah ya, melakukan hal ini, aku sediakan potong tangannya. Ya. Maka Umar bin Khattab pun menegur bahkan mencela tindakan Amr bin As yang tebang pilih dalam menegakkan hukum. Artinya yang disukai oleh Umar bin Khattab, Amr bin As ya seperti halnya terhadap rakyat Mesir yang lain yang kedapatan melakukan mabuk karena minuman keras dan dihukum dengan hukuman cambuk di tengah alun-alun, maka semestinya siapapun yang melanggaran yang sama, hukumannya ya begitu. Nggak boleh ada pembedaan hukum. Nah, beda dengan kondisi hari ini ya. Lu nggak tahu itu anak gue ya, kalau begitu gitu bahasanya ya. Ya, ini menjadi umum ya. Saya sempat waktu tahun berapa gitu sering bolak-balik ke kantor Polres Karawang. Ya, bukan urusan hukum, bukan, tapi ada orang yang kemudian cukup dekat dengan saya untuk kemudian saling sharing. Ya, beliau mengilustrasikan. Saya kan nggak mungkin Pak Ustadz ketika saya bekerja menjaga lalu lintas, terus tiba-tiba ada anak-anak Pak Ustadz melanggar lalu lintas, terus saya tegakkan hukum di sana, kan saya nggak mungkin, saya malu sama sampai begitu tuh. Itu menjadi hal biasa. Ya, padahal nggak boleh. Ya, harusnya tetap dihukum saja, nggak peduli anak siapa dia. Begitu mestinya. Ya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Begitu rupa ketaatannya kepada apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beliau mengikuti keteladanan dari manusia yang paling baik dalam jagat raya ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak pandang bulu. Kalau ada pelanggaran hukum, harus ditegakkan hukum itu, siapapun yang melanggarnya. Ya, bahkan di sini sekali lagi penegasannya, sekalipun hukum itu dilanggar oleh anak Rasul sendiri yang wanita yang bernama Fatimah, yang kelak dikenal menjadi istrinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Inilah barangkali dalil yang kemudian mengikat bahwa pencuri sekecil apapun, selama memenuhi rukun dan syarat pencurian, maka dia harus dipotong tangannya. Apa saja rukun dan syarat pencurian ini? Pertama, terkait dengan rukun pencurian. Ya. Jadi setiap amal ini senantiasa ada yang namanya rukun. Ya. Sholat sah tidaknya ketika memenuhi rukun sholat. Ada salah satu rukun dari pelaksanaan aktivitas sholat yang tidak terlaksana, maka sholatnya tidak sah. Begitu kan? Nah, ini pun sama dalam pencurian. Rukun pencurian yang pertama, ada pelaku atau ada pencurinya. Wow, barang saya hilang. Lah, emang kemana? Kayaknya ada yang mencuri. Ada nggak pencurinya? Ketemu nggak? Ya nggak ada. Ya nggak disebut ada pencurian di sana. Ya, bahwa ada kehilangan barang, ya hilang barang saja. Bukan lantas menuduh seseorang telah mencuri barang yang hilang tersebut. Jadi rukun yang pertama ada pelaku, ada pencuri. Kemudian yang kedua ada korban pencurian. Ya. Artinya apa? Kalau memang ada barang yang hilang, pencuri tertangkap, tapi tidak ada korban yang melaporkan barangnya telah hilang, maka tidak ada juga kasus pencurian itu. Ya. Berikutnya, ya biasanya tertangkap tangan atau barang bukti berupa harta yang dicurinya adalah betul-betul bukan harta si pencuri, tapi harta milik orang lain, harta milik korban pencurian. Nah, ini buktinya nih, ini punya saya nih, begitu. Ya. Ketika itu tidak ada harta yang hilang, maka tidak ada juga pencurian. Nah, rukun yang terakhir dari pencurian ini mengambil secara sembunyi-sembunyi. Kalau ngambil terang-terangan, ya bukan pencurian namanya. Ya.
Maka ini 4 rukun dari pencurian: pelaku, korban, harta yang dicuri, dan mengambil secara sembunyi-sembunyi. Ingat ya, kalau mengambil terang-terangan bukan pencurian, pembegalan atau perampokan. Pelakunya ada, korbannya ada, harta yang diambilnya ada. Dilakukan terang-terangan, begal atau rampok. Begitu. Nah, apa syarat yang harus terpenuhi dari sebuah tindakan atau keadaan disebut dengan pencurian? Yang pertama, harta yang diambil tanpa sepengetahuan korban atau pemilik harta. Ini syaratnya. Ya. Kemudian harta diambil tanpa kerelaan, tanpa keridhaan korban atau pemilik harta. Jadi kalau pemilik hartanya ridho, hartanya diambil, maka nggak ada pencurian di sana. Ya, di sini tidak disebutkan berapa nilainya. Yang penting orangnya ridho, maka nggak ada pencurian. Tapi kalau orangnya nggak ridho, sekalipun mungkin sebuah benda yang tidak begitu berharga, tapi orangnya nggak ridho, maka kena syarat bahwa terjadi pencurian di sana. Kemudian yang ketiga, harta diambil secara sempurna. Apa deskripsi diambil secara sempurna? Yakni pencuri mengeluarkan harta yang dicuri dari tempat penyimpanannya. Ya, berangkas uang, pintunya terbuka, isinya hilang, berpindah masuk ke dalam karung, misalnya begitu, karung yang dipanggul oleh pencuri. Ya, artinya dia telah mengeluarkan harta yang dicuri dari tempat penyimpanannya. Atau harta yang dicuri telah keluar dari tempat penyimpanannya. Ya. Atau harta yang dicuri telah dikuasai sepenuhnya oleh si pencuri. Ya. Jadi ini rukun dan syarat pencurian, baru dikatakan pencurian setelah memenuhi unsur-unsur ini. Tanpa atau ada salah satu dari unsur-unsur ini yang tidak ditemukan pada saat apa istilahnya olah TKP, katakanlah begitu, maka tidak ada pencurian di sana. Ya. Maka ini yang kemudian harus kita pahami. Siapapun yang memasuki rumah dengan maksud mencuri barang di dalamnya, namun tertangkap tangan sebelum niatnya tersampaikan, ya, atau tertangkap tangan sampai kepada barang yang dia curi, sebelum tangannya sampai kepada barang yang ingin dicuri, atau masih mengumpulkannya, maka perbuatannya belum bisa dikatakan pencurian. Kenapa? Karena dia belum mengeluarkan barang curian dari tempat penyimpanannya atau belum melepaskannya dari tangan atau kekuasaan korban. Ya. Jadi perbuatan seperti ini, yakni bukan pencurian tetapi disebut dengan delik percobaan pencurian, yang tentu saja hukumannya bukan hukum pencuri, hukum atas pencuri maksud saya, yakni hukum potong tangan, bukan, tetapi hukumnya adalah takzir, yakni hukuman yang ditetapkan berdasarkan kebijakan qadhi atau hakim, bisa berupa penjara, cambuk, pengasingan sosial, denda atau yang lainnya. Ya, dulu di waktu saya masih tinggal di Kerawang, di sana di perumahan di Kerawang, di depan rumah saya itu ada kejadian yang ini mendeskripsikan kejadian ini. Pagi-pagi buta, ibu-ibu itu berteriak-teriak karena begitu lihat kebetulan atapnya belum ditutup secara sempurna, itu melihat ada orang di atas sana, mungkin tertidur atau gimana, mungkin maling kesiangan bahasa kita. Ya. Itu kemudian teriak-teriak dan semua orang berkumpul. Otomatis orang yang ada di atas atap rumah tersebut nggak bisa kemana-mana. Ya. Dia bukan burung yang kemudian bisa terbang, tapi dialah manusia yang tentu saja mau nggak mau begitu banyak orang di bawahnya ya terpaksa turun, kalau enggak mungkin dilempari dan lain sebagainya. Dia orang asing, bukan orang yang dikenal oleh pemilik rumah. Nah, begitu tertangkap, dilaporkan ke polisi, langsung ditangkap karena dia telah melakukan aktivitas pencurian. Padahal bukan, gitu loh. Kenapa? Dia baru berusaha mau mencuri, mungkin sudah bongkar genteng, masuk ke atap rumah, mungkin kecapean atau udah ngantuk, tertidur di sana. Bangun-bangun udah kesiangan, ya udah, ya, suwe begitu. Ya. Sial dia dan lain sebagainya atau apapun itu namanya. Mencurinya belum, masuk ke rumah orangnya sudah, tapi malah tertidur di atap rumah orang. Akhirnya ditangkap tangan dan
dimasukkan ke dalam penjara. Nah, kasus itu bukan pencurian, tetapi delik percobaan pencurian. Dalam pandangan Islam ya tentu orang begini tidak boleh dihukum potong tangan. Kenapa? Mana pencuriannya, mana hartanya? Belum dapat begitu. Yang belum mengambil hartanya dia tertidur duluan begitu di atap rumah orang tersebut. Ya. Nah, ini nih salah satu kasus yang dijalankan dengan sistem hukum kita hari ini. Tetap saja si orang tersebut, maling kesiangan tersebut tetap dihukumi dengan hukuman seperti layaknya pencuri, padahal belum melakukan tindakan pencurian. Ya, jadi ini nih yang kemudian penting untuk juga kita bedakan mana kasus pencurian, mana kasus percobaan pencurian. Ya tentu karena memang deskripsi dari dua keadaan itu beda, wajar pula jika hukuman yang ditegakkan atas dua kasus tersebut juga berbeda. Pencurian potong tangan hukumannya, sementara percobaan pencurian bukan potong tangan. Bisa jadi penjara, cambuk, pengasingan, denda, atau yang lain sebagainya. Bagaimana dengan had potong tangan? Ya. Had potong tangan atas pencuri itu bisa ditetapkan dengan kondisi yang pertama. Pencuri statusnya mukallaf. Seseorang berstatus mukallaf, deskripsinya adalah dia dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa ataupun gangguan akal. Jadi kalau pencurian dilakukan oleh anak-anak, maka bukan pencurian dan nggak boleh dipotong tangan, begitu. Ya, kenapa? Harus mukallaf, begitu. Ya, jadi dewasa dan tidak atau sehat jasmani dan rohani, mungkin lebih umumnya seperti itu, dan dilakukan oleh orang yang dewasa. Ya, ini sama seperti halnya kewajiban sholat. Ya, anak-anak ya tidak disebut telah melaksanakan sholat karena belum mukallaf, begitu. Ya, maka mencuri pun ketika dilakukan oleh anak-anak maka tidak bisa disebut kasus pencurian karena dia masih statusnya belum mukallaf, belum dewasa dan belum sempurna akal. Nah, kemudian memang dia punya maksud mencuri yang kedua. Ya, tujuan dia mengambil harta benda orang lain itu karena memang ingin memiliki. Maksudnya seperti itu. Bukan orang yang terpaksa melakukan pencurian. Apa? Ada kondisi yang terpaksa? Ya ada, disuruh, diancam, diintimidasi, atau kondisi kelaparan. Ya, artinya apa? Kenapa kamu mencuri? Udah 2 hari Pak, istri dan anak saya nggak makan. Nah, harus dilihat dulu, begitu loh. Jangan, pencuri tangkap, gebukin, bakar, bunuh. Bukan, begitu loh. Ditanya, kenapa dia melakukan pencurian? Ya, habis. Saya pengen punya handphone yang model baru itu Pak. Berarti emang dia bermaksud mengambil harta orang lain. Bukan karena keterpaksaan. Ya, saya nggak punya duit Pak, terpaksa saya ambil handphone yang baru itu. Ini berarti emang milih begitu kan? Dan orang terpaksa nggak akan milih. Gitu. Yang penting dia bisa terpenuhi. Ya tadi salah satunya bentuk keterpaksaan itu karena adanya kondisi kelaparan. Ya, salah satunya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika kedapatan seseorang mencuri sekarung gandum, maka Umar bertanya kepada orang tersebut, kenapa kamu mencuri gandum ini? Habis kami, itu salah satunya argumennya, habis kami tidak mendapati makanan selama beberapa hari ini. Loh, emang kenapa? Ya udah di PHK kalau zaman sekarang ya, karena corona akhirnya kita nggak bisa kerja, mau jualan juga dibatasi, jam sekian harus sudah tutup, ya gimana kami bisa makan dan sebagainya. Begitu dikoreksi atau dikorek keterangan seperti itu, ternyata orang yang dicuri ini adalah orang kaya, sementara pencurinya betul-betul adalah orang yang sangat membutuhkan, orang miskin. Nah, oleh Umar bin Khattab kasus pencurian ini tidak dipotong tangan, bahkan hukumannya adalah si orang kaya harus memberi makan kepada pencuri tadi. Kenapa? Karena pencurinya adalah pencuri yang melakukan pencurian karena unsur terpaksa karena lapar. Begitu. Ya. Nah, ini nih yang penting juga harus kita pahami ya, kalau memang karena faktor-faktor keterpaksaan ini maka nggak boleh ada hukum potong tangan.
pencuriannya terjadi, tetapi tidak boleh ada hukum potong tangan. Kemudian berikutnya, pelaku pencurian ini bukan bagian dari korban, ya, apakah dia bapaknya atau anak korban. Nah ini barangkali ini yang tadi di awal saya sampaikan, bisa jadi dulu kita melakukan itu, ya, kita mengambil sembunyi-sembunyi harta ibu dan bapak kita. Kenapa? Ingin membeli sesuatu atau ingin apapun namanya. Kalau zaman saya khususnya SMP SMA, pengen malam mingguan, nggak punya duit, misal begitu ya. Ternyata ibu bapak kita lengah, kita ambil sebagian hartanya. Mengambil harta orang tua karena pelakunya adalah anak dari korbannya orang tuanya sendiri, maka tidak ada potong tangan. Pun sebaliknya, jika orang tuanya mengambil harta anaknya, itu juga bukan itu bukan kasus pencurian yang harus potong tangan. Pencurian ya, karena mengambilnya itu terjadi, ya, ada pelaku pencurinya, ada korban, ada harta yang diambil, ya, dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Rukunnya begitu, ya. Nah, tetapi ini pelakunya orang tuanya. Nah, di zaman Nabi, saya sampaikan sedikit, di zaman Nabi juga ada kasus seperti itu, ya. Kemudian si anak yang hartanya diambil mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentu Rasul sebagai orang yang sangat adil melaksanakan hukum, tidak hanya menerima pengaduan dari si korban, yakni anak. Rasul pun mendatangkan pelakunya. Mana? Pencurinya mana? Ini ya Rasulullah. Siapa dia? Bapakku ya Rasul. Ditanyalah sama Rasulullah. Wahai Fulan, bertanya kepada bapaknya tersebut, kenapa Anda mencuri harta, dan itu harta anakmu sendiri? Ya Rasulullah, waktu aku masih sehat, kuat berusaha, aku kasih dia makan, aku besarkan dia dengan keringatku dan lain sebagainya. Begitu saat ini aku dalam keadaan lemah, tidak lagi bisa berusaha, aku mengambil beberapa harta dia untuk kepentinganku dan lain sebagainya. Maka saat itu juga Rasul menangis. Kok bisa ada seorang anak yang melaporkan pencurian dan pencurinya adalah ayahnya? Sampai keluar hadis yang cukup masyhur yang kurang lebihnya, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu adalah milik bapakmu. Maka tidak ada pencurian, ya, atas harta anak yang dilakukan oleh orang tuanya. Dengan hadis tadi, kamu dan hartamu milik orang tuamu, milik bapakmu. Ya, ini barangkali juga penting untuk kita pahami, ya. Seperti halnya juga seorang anak yang mengambil harta orang tuanya, anaknya sudah dewasa, ya, tidak bisa dipotong tangan begitu kasusnya. Kenapa? Ini persoalannya persoalan yang menyangkut dia adalah bagian dari keluarga korban, ya, si pencurinya. Kemudian yang terakhir, potong tangan itu akan ditetapkan ketika harta yang diambil tidak terdapat syubhat, ya, atau ketidakjelasan, begitu, ya, atas harta tersebut, ya. Kenapa kamu mengambil harta ini? Ya, untuk dimiliki, itu kejelasannya di situ, ya. Kalau ada syubhat atau ketidakjelasan, maka juga tidak akan terjadi hukum potong tangan atas kasus pencurian tersebut, ya. Apa ketidakjelasannya? Barangnya nih milik siapa nih? Nggak jelas ini. Nah, belum tentu akan potong tangan, ya. Harta syubhat, ya, atau ada ketidakjelasan dalam aktivitas pencuriannya ini, ya. Berikutnya kita bicara terkait dengan nisab. Nah, ini yang kemudian tadi saya sampaikan hadis terkait dengan mencuri telur, mencuri tali, langsung potong tangan. Hadis berikutnya, yakni hadis riwayat Imam Muslim, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqta'u sariqa fi rub'i dinarin faso'idan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotong tangan pencuri yang mencuri harta orang lain senilai 1/4 dinar atau lebih. Berapa nilai 1/4 dinar? 1 dinar itu 4,25 gram emas. Jadi kalau 1/4 dinar ya kurang lebih 1 gram lebih sedikit. 1/4 dibagi 4 jadi berapa tuh? Ya,
4,25 dibagi 4 berarti kurang lebihnya 1,0 sekian gram. Katakanlah kalau harga emas 1 gramnya itu 1 juta misalnya, maka 1/4 dinar itulah ya 1 juta itu. Ya, 1/4 dinar katakanlah menjadi kurang lebih 1 gram misalnya, karena 1 dinarnya 4,25 gram. Misal begitu ya, lebih sedikit lah. Maka ketika harga emas hari ini 1 gramnya adalah 1 juta, maka pencurian dengan nilai barang yang diambil itu senilai 1 juta rupiah, maka boleh dipotong tangan pencuri tersebut. Tetapi kalau pencurian di bawah nilai 1 juta, maka tidak boleh dipotong tangan itu si pencuri. Begitu. Ya. Ini yang kemudian harus kita pahami. Tetapi tidak lantas tidak ada hukuman. Ya. Terhadap kasus pencurian yang nilainya kurang dari 1/4 dinar, kurang dari 1 gram. Ya, tidak lantas, oh ini nggak ada hukuman. Bukan begitu. Tetapi tidak ditegakkan hukum potong tangan. Artinya apa? Hukum tetap diberlakukan oleh qadhi atau hakim, wakil dari khalifah, berupa hukuman takzir. Apa itu takzir? Hukuman yang diserahkan mekanisme penegakan hukumnya oleh hakim atau oleh qadhi. Bisa dengan dicambuk, bisa dengan dipenjara, bisa dengan cara-cara yang lain. Ya. Nah, ini gambaran ya terkait dengan nisab pencurian atau harta minimal yang dicuri yang akan ditetapkan hukum potong tangan atas kasus pencurian. Ya, ini nilainya berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim senilai 1/4 dinar. Maka kasus pencurian sebutir telur atau seutas tali dengan nilai 1/4 dinar, apapun telurnya nilainya 1/4 dinar, apapun talinya nilainya 1/4 dinar, potong tangannya. Tapi kalau telurnya, talinya atau benda apapun yang nilainya kurang dari 1/4 dinar, maka nggak ada potong tangan. Tetapi tidak lantas tidak ada hukuman. Hukuman tetap dijalankan, tetapi bukan potong tangan. Itu yang membedakan. Ya, kasus pencurian dibatasi dengan nilai 1/4 dinar. Rub'i dinarin faso'idan. 1/4 dinar atau lebih. Ya, jadi kalau kurang dari 1/4 dinar, tidak ada potong tangan. Apa yang dia curi nih? Dia mencuri sepatu saya yang baru nih. Berapa emang harga sepatu barumu? Nilainya 2 juta misalnya. Ya, potong tangannya. Berapa harga sepatumu? Sepatunya butut sih Pak. Ya sudah. Berapa nilainya? Ya 10.000. Nggak ada potong tangan di sana. Ya, sepatunya udah jelek misalnya. Ya. Nah ini gambaran nisab pencurian yang kemudian boleh kita tegakkan hukum had atau potong tangan di sana. Ya kasus-kasus yang lainnya ya mudah-mudahan ya bisa bisa kita pahami ya menjadi pencerahan bagi kita untuk menghindari dari pencurian sebagai perolehan harta haram ya. Dulu sekali lagi ya ketika kita mungkin ya belum ngerti dan lain sebagainya bisa saja pernah melakukan tindakan mengambil harta orang tua kita secara sembunyi-sembunyi. Tetapi ya karena memang itu adalah harta orang tua kita ya tidak ada delik aduan pencurian. Masa ya orang tua kita melaporkan kita telah mencuri hartanya begitu ya. Nah ini gambaran yang kasus ya orang tua yang juga mengambil harta anaknya juga bukan kasus pencurian. Bahkan justru keluar hadis salah satu yang menjadi sababul wurud hadis terkait dengan anta amalu kali abika lah kasus itu justru ya, kasus di mana orang tua yang sudah lemah terus mencuri harta anaknya dan anaknya melaporkan kasus pencurian ini kepada Rasulullah, bahkan oleh Rasul anaknya ini ditegur, harusnya kamu memberikan apapun yang dibutuhkan oleh orang tuanya. Dan ya begitulah ya Rasul sampai menangis karena mendengar kisah orang tua yang seperti demikian. Dulu waktu muda, waktu sehat dia memberikan segala-galanya untuk anaknya, sekarang dia sudah tidak berdaya, mengambil harta anaknya saja malah dianggap sebagai pencuri. Itulah barangkali para pemirsa, saya serahkan kembali kepada Kang Iskandar. Tafadhal. Baik, jazakallah khairan katsiran Ustaz Abu Hamzah sudah menyampaikan pembahasan pada pagi hari ini, wabil khusus terkait dengan perolehan harta haram dengan bab pencurian saja.
Sorry kok. Kalau sebelumnya kita ngebahas terkait dengan suap ya, yang ada pengantin lagi saling menyuap. Suap menyuap. Riswah ya kemarin sebelumnya. Nah, kita masih dalam pembahasan tema utama yang sama ya terkait dengan perolehan harta haram, khusus pembahasan terkait dengan as-sariqah ya, pencurian. Baik, berikutnya kami menunggu nih pertanyaan dari para peserta sekalian. Bila ada yang ingin disampaikan terkait dengan pertanyaan, terkait dengan materi, boleh melalui via chat ya. Mungkin ini sudah ada pertanyaan ya. Ini pertanyaan atau pernyataan? Saya bacakan aja ya saja ya. Siap. Harta anak adalah harta orang tua. Berarti orang tua yang bongkar celengan anak boleh ya? Maksudnya apa? Ini pertanyaannya. Anggap saja pertanyaan. Baik. Baik, gimana tuh, Ustaz? Baik. Itu statementnya benar. Ya, harta anak adalah harta orang tua. Ya, yang tadi itu anta wa maluka liabika. Kamu dan hartamu bagi bapakmu atau milik bapakmu. Jadi misalnya nih Kang Iskandar, tiba-tiba bapaknya datang. Yang namanya bapak atau orang tua tidak dibatasi karena nasab, juga karena faktor pernikahan. Dalam hal ini mertua pun sama begitu. Mertua kita, ya orang tua kita. Ya, menjadi sangat naif dan aneh jika orang tua kita datang kita tergopoh-gopoh menjamunya. Jika mertua kita yang datang kita cuek-cuek saja. Nah ini tentu akan menyakiti perasaan istri kita. Gimana berikutnya, di saat yang berbeda, istri kita melakukan hal yang sama. Begitu datang orang tuanya tergopoh-gopoh, begitu datang orang tua kita, dia cuek-cuek saja. Mesti kita juga akan sakit hati dengan keadaan itu. Maka tentu kita sebagai seorang anak atau menantu tidak lagi boleh membedakan mana orang tua kandung kita, mana orang tua istri kita atau mertua kita. Semuanya harus kita pandang sebagai orang tua kita. Ya, nah makanya pada saat tadi bahasanya orang tua membongkar celengan kita, ya harus terima. Anta wa maluka liabika, kamu dan hartamu milik orang tuamu. Tentu ini yang kemudian saya rasakan sendiri. Kebetulan orang tua saya dua-duanya sudah meninggal. Dulu waktu hidup orang tua saya masih punya kebiasaan nyupir karena punya usaha kecil-kecilan, tetapi dirasa masih kurang kendaraannya. Beliau pengen sekali-kali jalan-jalan, tapi nggak mau mengganggu usahanya, artinya butuh satu lagi kendaraan. Saya selaku anak yang mencoba memahami hadis anta wa maluka liabika, menawarkan mobil saya. Kalau memang Bapak butuh untuk kemana-mana, ya sudah mobil saya taruh saja di sini. Tapi karena memang mungkin ini perasaan orang tua kebanyakan, itu nggak sudi begitu, nggak mau. Padahal sudah saya serahkan kuncinya, mobilnya, ya sudah saya naik pulang ke Kerawang naik umum saja. Ya tetap nggak mau ngambil itu. Ya itulah orang tua ya, yang kemudian juga saya rasa hal ini saya rasakan sekarang gitu loh. Ya begitu kondisi ini menimpa saya, dulu saya sebagai anak, sekarang saya menjadi orang tua, itu juga hal yang sama saya rasakan. Nah ini fitrah, ya barangkali ini hanya apa ya? Seandainya nggak ada kejadiannya orang tua yang kemudian mengambil harta anaknya, apalagi membobol celengan orang anaknya begitu, ya. Sekalipun ada, ya namanya juga manusia ya, bisa hilaf dan lain sebagainya. Tetapi secara umum orang tua nggak akan ada yang mengambil tindakan buruk seperti itu, tidak. Kecuali memang ada kondisi-kondisi khusus, ya kondisi-kondisi yang memaksa dia melakukan tindakan itu. Ya jangankan orang tua sendiri, kondisi yang memaksa itu tidak akan ditetapkan hukum potong tangan terhadap kasus pencurian jika dalam keadaan terpaksa, sekalipun nggak ada hubungan keluarga. Ya kasus Umar bin Khattab yang tadi saya contohkan, ketika mendapati pencuri dan ditanya pencuri itu, kenapa ente mencuri? Ya sudah 3 hari kami nggak bisa makan, wahai khalifah, begitu. Bahkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, orang yang mencuri ini tidak dipotong tangan, tidak dihukum, bahkan yang dihukum adalah orang kaya yang ada di dekat rumah orang miskin yang terpaksa mencuri itu. Nah itu kondisi lain, ya. Padahal nggak ada hubungan keluarga di sana.
Ada yang raise hand ini. Siap, Ustaz. Kang Agus Muhyiddin nih kayaknya mau nanya. Tafadhol kembali Kang Iskandar, mangga. Baik, Ustaz, jazakallah atas jawabannya ya. Mudah-mudahan terjawab dan kita bisa terus mempelajari. Berarti emang terkait dengan kasusnya bagaimana dulu ya, Ustaz ya. Tidak bisa digeneralisir gitu. Baik, Ustaz, sebelum ke pertanyaan berikutnya nih di kolom chat ada yang raise hand, kita persilahkan dulu ya untuk menyampaikan pertanyaan ya mungkin ya. Siap. Silakan Pak Agus Muhyiddin bila ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Agus. Ya, Agus Muhyiddin dari Cikampek ya. Ya, silakan Pak Agus. Mau bertanya tentang kalau kita punya kasus seperti ini, Ustaz. Siap. Misal kita beli rumah, beli perum lah ya, Ustaz. Ya. Nah, uang kita udah masuk. Nah, terus ternyata di dalam perjalanan itu rumahnya tuh nggak jadi gitu, Ustaz. Ya. Dan nggak jadi akhirnya ya bubar. Nah kan kita ada uang tuh ya di developer itu. Ya. Nah itu kita bisa masuk kategori apa tadi? Itu bisa misalnya akhirnya jadi utang piutang, apakah masuk kategori penipuan gitu, Ustaz? Ya. Kalau dalam Islam gitu, Ustaz. Kalau dalam ini kan ada perdata, ada pidana ya gitu, Ustaz. Ya, hukum positif gitu ya. Itu bagaimana memandangnya kalau seperti itu, kalau kasus seperti itu, Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Ustaz, pertanyaannya ya, Ustaz ya? Siap, jelas. Ya. Silahkan, Ustaz, dijawab. Baik. Pertama, tentu yang kemudian pada saat terjadi transaksi apapun, ada istilahnya apa tuh ya? S dan K, syarat dan ketentuan. Ini harus kita pahami. Ya, maka bagi pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan dengan ketidaktahuan, ketidakmengertian salah satu pihak dalam transaksi tersebut, biasanya dibuat syarat dan ketentuan yang panjang, cenderung berbelit-belit, berhalaman-halaman, berlapis-lapis halamannya, sehingga ya sudahlah, percaya saja, kami nggak ada niat buruk kepada Anda. Sudah tekan saja kontraknya, selesai. Ya, dengan pikiran husnuzon kita pikir orang ini nggak akan berbuat macam-macam. Biasanya begitu. Padahal aturan transaksi ini di dalam pandangan syariat Islam sesuai dengan konsep assiru wala tu'assiru, mudahkan jangan dipersulit. Ya memang mudah begitu. Ya, kalau memang sudah terjadi transaksi, berikutnya tanggung jawab menyelesaikan transaksi itu ada di pihak orang yang menerima harta. Misalnya contoh Pak Agus ini beli rumah. Sekalipun rumahnya baru bayar DP, artinya si developer itu punya tanggung jawab untuk memenuhi akad yang telah disepakati sebelumnya. Misal Pak Agus ini sudah bayar DP sekian rupiah, maka pada saat DP itu telah disepakati sebagai bagian dari pembayaran transaksi rumah tersebut, tanggung jawab si developer adalah menyediakan rumah atau properti atau apapun sesuai dengan transaksi di awal. Ya, persis sama seperti begini konteksnya. yang kecil ya misalnya ya, nilainya ya, yang tidak ratusan juta. Misalnya motor ini, ya kredit motor. Kita sudah bayar DP, terus motor kita bawa pulang ke rumah tentu kan begitu. Ya. Maka tentu berikutnya kita untuk melunasi motor yang masih belum lunas tersebut menjadi berhutang kepada si pemilik motor, si pedagang motor. Ya, dengan ketentuan dan akad-akad syar'i tentu saja yang saya maksud ya. Maka berikutnya kita punya tanggung jawab menyicil hutang kita. Motornya sudah selesai, sempurna diserahkan, berikutnya kita menjadi punya hutang kepada dealer atau pemilik motor dengan cara, karena sudah sesuai dengan akad, dengan cara nyicil. Motornya sudah kita ambil. Jadi bukan lagi berbicara masalah transaksinya, tapi bicara tanggung jawab memenuhi akad, ya.
DP-nya sudah dibayarkan, dan kalau DP sudah selesai secara sempurna dibayarkan, berikutnya motor itu silahkan dibawa pulang oleh si pembeli. Berikutnya si pembeli punya hutang kepada dealer atau pedagang motor untuk membayar secara nyicil sampai batas waktu yang ditetapkan. Itu yang kemudian terjadi. Maka pada posisi transaksi properti seperti yang Pak Agus tanyakan adalah tanggung jawab si developer, dia harus memenuhi kewajibannya. Tolong digarisbawahi, memenuhi tanggung jawabnya atau memenuhi kewajibannya. Apa kewajibannya? Menyediakan properti seperti yang diakadkan, ditransaksikan. Orang yang tidak bisa memenuhi kewajiban dalam pandangan syariat Islam disebut orang yang telah berbuat dosa. Tadi ada ilustrasi hukum pidana, hukum perdata, dan macam-macam begitu ya. Istilah-istilah yang kemudian ada dalam kehidupan kita hari ini. Tetapi yang pasti, kalaupun dia bisa mangkir dari tuntutan hukum Pak Agus yang hartanya telah disetorkan kepada developer, di dunia mungkin dia selamat. Di dunia karena dia banyak koneksinya, banyak koleganya dari ahli-ahli hukum dan sebagainya, sementara Pak Agus adalah orang yang tidak punya koneksi ke jalur hukum dan sebagainya. Pak Agus ketika masuk ke ranah pengadilan, perdata ataupun pidana, kalah. Kenapa? Karena si developer ini punya kenalan yang bisa dinegosiasikan untuk bisa memenangkan kasusnya ketika terjadi pelaporan kasus ini oleh Pak Agus. Misalnya begitu. Tetapi di akhirat, karena si developer ini telah melanggar kewajiban, telah tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, tinggal Pak Agus nanti di Yaumul Qiyamah yang akan tertawa menyaksikan orang yang telah mengkhianatinya ketika di alam dunia. Nah ini makanya di dalam konsep transaksi yang semestinya juga kita lakukan ini tidak hanya berbicara masalah untung dan rugi saja, tetapi juga harus berpikir terkait dengan adanya surga dan neraka dari transaksi yang kita lakukan. Ya. Nah, tentu yang paling utama itu yang harus difahami. Ya, jadi Pak Agus, sekalipun mungkin uangnya dibawa lari orang, ya gampangnya sederhana. Nanti loh di akhirat gua tagih, begitu. Ya. Masya Allah. Ya, karena kita sebagai seorang Muslim yakin dengan itu. Ya. Si pelaku yang telah membawa lari uang konsumen dan lain sebagainya, mungkin dia bisa tertawa terbahak-bahak, wah gua tipu loh semua begitu. Dia pergi ke satu tempat yang jauh yang tidak bisa dijangkau oleh setiap konsumen, misalnya pergi ke luar negeri dan sebagainya dengan membawa uang haram tadi. Uang yang harusnya dia selesaikan kewajibannya dengan memenuhi apa yang diakankan dengan para konsumen, malah dia lari, malah dia bawa kabur uang itu. Mungkin di dunia dia bisa lepas, tapi di akhirat kita punya Allah Subhanahu wa taala, zat yang akan mengadili siapapun orang yang telah berbuat aniaya, berbuat zalim ketika di alam dunia. Itu yang harus kita pegang. Ya, bahwa nggak akan kembali di dunia uang kita, ya semoga ini menjadi celengan kita nanti di Yaumul Qiyamah. Nah, ini yang harus kita pahami. Kenapa mencoba mencari keadilan dengan sistem yang ada sekarang pun belum tentu akan sesuai seperti yang kita inginkan. Harta kita kembali dan lain sebagainya, bisa jadi malah harta kita hilang sudah pasti, berikutnya masuk ke dunia pengadilan malah bertambah kehilangan kita begitu loh, bukan malah kembali uang kita. Bisa jadi ya kita malah harus keluar biaya ini, biaya itu, dan nilainya bisa jadi setara bahkan bisa jadi lebih dengan uang yang dibawa lari oleh si developer. Lebih baik ya serahkan semuanya kepada Allah jika terjadi hal-hal seperti itu. Makanya penting ini, ya, ini spirit di SIV atau di SGL menjelaskan ke tengah-tengah konsumen atau calon konsumen terkait dengan akad-akad syar'i. Jika terjadi hal-hal yang tidak seperti yang diharapkan dalam klausul transaksi yang dimaksud, maka ada kewajiban dari si developer untuk mengembalikan uang tersebut 100% tanpa potongan. Begitu ya, Kang Iskandar ya? Kurang lebih begitu, Ustaz. Sesuai dengan kesepakatan. Beli propertinya di Sukamana Islamic Deal, di grupnya Syariah Greenland. Begitu. Siap, ini pesan sponsor ini. Baik, Ustaz. Itu jawabannya ya, Ustaz ya. Tetapi kalau saya
perpanjang lagi terkait dengan pertanyaan tadi. Dalam konteks persangsian itu terkait tadi misalnya penipuan, ini maksudnya pencurian atau selain itu, Ustaz? Atau apa namanya, Ustaz? Kalau pencurian kan berarti hukumnya jelas ya, potong tangan. Tapi ini mah di awal ada kesepakatan, tapi dia kabur gitu. Ya. Bagaimana, Ustaz? Baik. Ini pentingnya kita memahami ini. Ya, rukun pencurian di samping ada pencuri dan korban, ada harta yang dicuri, ngambilnya sembunyi-sembunyi apa terang-terangan. Ini rukunnya. Nah itu. Lah orangnya nyerahkan secara sukarela kok duitnya. Ya, Pak Agus ya, ngasih duit mau berapapun yang diminta oleh si developer dikasih kok, bukan sembunyi-sembunyi. Maka bukan kasus pencurian. Begitu loh intinya. Bahwa ada harta yang diambil oleh si pelaku, fakta. Tetapi tidak bisa kita hukumi kejadian yang disampaikan, ditanyakan oleh Pak Agus dengan delik pencurian. Nggak bisa. Kalau memungkinkan penipuan biasanya masuknya, ya mengambil harta orang secara khianat, gosip, ya atau apa tadi di sini hadisnya ini, ya ini masuk ke sini, ya larangan ini, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sama kalian dengan jalan yang batil. Ini bicara umum, bukan bicara masalah pencurian. Jadi pada saat kita memakan harta sesama kita dengan cara yang batil, ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara yang pertanyaan yang tadi ditanya oleh Pak Agus itu adalah cara mengambil harta dengan cara batil. Yakni menipu, begitu loh, mengambil harta orang lain dengan cara ngasih angin surga, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan rumah tipe ini, silahkan setorkan DP-nya terlebih dahulu, insya Allah dalam waktu sekian bulan kami akan bangunkan rumah dan lain sebagainya. Padahal tujuan si orang ini memang mengambil harta orang tersebut dengan bermodalkan husnuzon, bermodalkan iming-iming dan lain sebagainya, sehingga orang ini kelihatan tertarik dan mau menyerahkan hartanya. Kayaknya justru tujuannya di situ, nggak disangka ya. Tapi kejamnya harus kita lihat adalah apa yang dia lakukan, ya mau dia deso, mau dia orang kota. Kalau memang jujur saja, kalau memang niat buruk menipu ya menipu saja. Ya kita ya yang kemudian harus paham dengan kondisi tadi. Demikian barangkali ya Pak Agus atas ya mudah-mudahan lebih jelas ya terkait dengan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pak Agus. Saya tambahkan lagi ya, Ustaz ya. Ini sambil menunggu pertanyaan dari para peserta, ya belum ada yang chat lagi di kolom chatnya. Kalau berbicara terkait dengan konteks pemilikan, ya ini sebenarnya pertanyaannya nyambung dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Marno ya di kolom chat terkait dengan hadis tadi, Ustaz. Yang apa? Yang pencurian. Ya betul. Itu kalau dari hadis itu kan anggota keluarga itu tidak hanya ayah, ibu gitu ya, tetapi kan ada selain konteksnya anak, orang tua gitu ya, ada kakak, ada adik gitu ya. Terus dalam hal, nah ini nyambung dengan pertanyaan dari Pak Yanyan ya. Cuman nggak ada tanya-tanyanya. Ya, jadi kalau disimpulkan terkait dengan kepemilikan harta yang ada di dalam keluarga, yang mana di situ ada anak, orang tua, ada adik, kakak, ya. Apakah itu dikatakan ya sudah karena tadi ada hadis seperti itu, gitu ya. Harta kamu dan hartamu tuh milik orang tua, gitu ya. Apakah kemudian disimpulkan dari sisi kepemilikan, ya ini pokoknya milik semua anggota keluarga nih. Jadi tidak ada lagi istilah misalnya ini harta adik, ini harta kakak, harta ayah, harta ibu, gitu ya. Nah, bagaimana, Ustaz? Baik. Terkait dengan pertanyaan barusan ini,
saya agak lupa kaitan dengan ada dalil bahwa masing-masing tidak hanya orang tua, anak dan sebagainya, suami dan istri pun memiliki harta masing-masing dalam pandangan Islam. Ya, jadi bagi suami ada hak tersendiri, bagi istri juga ada hak harta tersendiri. Makanya kemudian kita mengenal istilah harta warisan, bagi laki-laki 2 bagian, bagi perempuan 1 bagian. Itu menandakan Allah menetapkan penetapan hak milik seseorang itu dijaga oleh syariat. Ya, termasuk harta adik kita, harta kakak kita dan lain sebagainya. Ya, jadi tidak lantas menganulir kepemilikan dengan hadis anta wa maluka li abika. Tidak begitu. Tetap kepemilikan itu sesuai dengan standar hukum syariat. Siapapun yang telah memperoleh harta dengan cara-cara yang halal, maka harta itu menjadi milik dia. Ya. Nah, maka pembahasan terkait dengan harta keluarga atau tidak ada lagi yang memiliki harta di keluarga ini, semuanya adalah milik satu, milik semua, semua milik satu, sebagaimana konsep pada umumnya di dalam kacamata orang-orang sosialis. Tidak begitu tentu saja. Ya, kenapa di dalam syariat Islam ada persoalan-persoalan private yang itu dijaga oleh syariat, ya, termasuk suami dan istri pun itu bisa saling mengklaim bahwa ini adalah harta dia, ini harta suami, ini harta istri dan lain sebagainya. Gambaran sederhananya misalnya begini, ya, tidak hanya di perusahaan umum, di lingkungan tempat kerja di Syariah Greenland, di Sukamana Islamic Village, saya lihat di samping laki-laki juga ada wanita yang bekerja di tempat ini. Betul ya? Apakah masih lajang ataukah sudah berstatus sebagai istri dari seorang suami dan lain sebagainya? Faktanya ada wanita yang juga ikut bekerja. Tidak hanya di perusahaan Syariah Greenland ataupun di Sukamana Islamic Village, di perusahaan manapun rata-rata laki-laki dan wanita secara umum sering kita lihat sama-sama mencari nafkah dengan bekerja di tempat tersebut. Maka ketika dia mendapatkan gaji, ya tentu gaji itu adalah buat dia. Nah, bedanya kalau seorang suami mendapatkan gaji, maka gaji itu adalah harus dinafkahkan kepada istrinya. Sementara ketika seorang istri mendapatkan gaji dari hasil kerjanya, itu tidak ada kewajiban diserahkan kepada suaminya. Nah, itu bedanya. Ya. Ya, dalam pandangan syariat seperti itu. Sehingga wanita ketika bekerja, dia akan memiliki harta untuk dirinya. Sementara kalau seorang suami, dia akan mendapatkan harta yang harus dia nafkahkan kepada istri dan anaknya. Itu bedanya. Maka istilah yang tadi ditanyakan oleh Kang Iskandar terkait dengan sepertinya ya menjadi tidak lagi berlaku kepemilikan pribadi tersebut, ya, anak gak boleh lagi memiliki harta. Kenapa? Ya susah payah dia cari harta, cari duit, tiba-tiba datang bapaknya dihabisi sama bapaknya begitu. Kenapa? Ini harta anakku, harta gue begitu ya. Tidak ada yang begitu orang tua, saya rasa. Ya, coba aja bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dalam kajian Zoom kali ini, ada nggak orang tua yang memiliki tipikal seperti itu, kecuali memang orang tuanya jauh dari agama begitu ya, atau orang tuanya memang zalim. Tapi secara umum nggak ada yang begitu. Yang terjadi justru sebaliknya. Ya, apa istilahnya itu kalau zaman sekarang? Anak sultan, begitu ya. Kaya raya bapaknya, yang jadi sultan anaknya, kan begitu ya. Nah, ini yang terjadi justru ya. Yang terjadi harta orang tua adalah harta anak yang terjadi. Padahal dalilnya bukan itu. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Bukan harta bapak adalah milik harta anak dalam pandangan syariat. Enggak begitu justru. Yang terjadi adalah hartamu dan kamu milik bapakmu. Itu yang terjadi hadisnya. Nggak bisa dibalik gitu ya. Nggak bisa dilihat dulu yang kaya siapa, nggak bisa begitu. Ya, hadisnya jelas adalah anta wa maluka li abika. Kamu dan bapak dan hartamu milik orang tuamu, milik bapakmu. Maka kembali kepada pertanyaan harta adik, harta kakak, kita hidup dalam satu rumah di mana ada ibu bapak kita sendiri, anak-anaknya, ada kakaknya, ada adiknya. Kemudian menjadi kepemilikan harta itu menjadi milik bersama? Tidak. Apalagi misalnya anak-anaknya ini sudah bekerja semuanya tapi belum menikah, misalnya masih tinggal bersama-sama dengan orang tuanya, maka kepemilikan hartanya sesuai dengan jatahnya masing-masing. Ya. Maka
sekalipun tadi hadis anta wa maluka li abika seperti itu yang kita ketahui, yang saya ketahui minimal, tidak lantas orang tua merasa memiliki hak ataupun secara sewenang-wenang mengambil harta tersebut dari anaknya. Saya rasa tidak demikian konteksnya. Tetap saja ada hal yang barangkali misalnya meminta izin, nah nih bapakmu ini butuh ini nih, misalnya butuh ganti mobil baru nih, mobil bapak sudah nggak enak nih, nah, misalnya begitu, mesti akan ngomong dulu, nggak mentang-mentang, wah ini ada celengannya nih, ambil pecahin belanjain. Jarang orang tua seperti itu. Ya. Tetapi ini yang penting sekali, masing-masing ketika paham dengan hukum syariat, sekalipun status sebagai orang tua memahami anta wa maluka li abika, tidak lantas berubah menjadi sewenang-wenang orang tua terhadap anaknya dan harta anaknya. Ya, kalaupun terjadi kesewenang-wenangan dalam pandangan syariat, itu bukan kesewenang-wenangan, karena tadi hadisnya anta wa maluka li abika. Nah, tambahan ilustrasi sederhana kaitan dengan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi rumah anaknya. Ya, begitu ditanya anaknya nggak ada, Nabi Ismail lagi tidak ada, yang ada adalah istrinya. Nah, istrinya kemudian menemui mertuanya tapi tidak kenal kalau itulah mertua istrinya. Apa yang ditanyakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dijawab oleh anaknya, dan ternyata yang ada adalah keluh kesah atas kehidupan yang dijalani bersama dengan suaminya. Apa yang dilakukan berikutnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim berkata kepada wanita tersebut, nanti kalau suamimu datang, sampaikan pesanku ini. Apa pesannya? Tolong ganti palang pintu rumahnya. Pesannya begitu. Ya, pernah dengar ya kisah itu ya? Nah, begitu Nabi Ismail pulang, istrinya bercerita, kalau tadi ada orang tua, bla 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 bla, terus ada pesan nggak buatku? Nah, pesannya suruh ganti palang pintu rumahmu. Nah, Nabi Ismail ngerti kalau bapaknya itu nggak suka dengan menantunya. Kalau begitu ya aku menjalankan amanah orang tua tersebut. Mulai saat ini aku ceraikan kamu. Begitu. Ya. Nah, anta wa maluka li abika itu dipahami dengan baik oleh salah satunya oleh Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Nah, singkat cerita, Nabi Ismail menikah lagi dengan wanita yang lain. Nah, kemudian Nabi Ibrahim datang kembali ke rumah Nabi Ismail dan kondisinya sama, Nabi Ismail tidak ada di rumah. Kemudian yang menemui Nabi Ibrahim alaihissalam adalah istrinya Nabi Ismail. Ditanyakan yang sama, termasuk pesan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim atas menantunya, ya dengan mendengar jawaban-jawaban dari wanita tersebut, kehidupannya baik-baik saja dan sebagainya, padahal dari dulu begitu-begitu saja Nabi Ismail itu hidupnya. Maka Nabi Ibrahim berpesan kepada wanita tersebut, ya tolong sampaikan kepada suamimu, perkuat palang pintu rumahmu. Nah, sampai Nabi Ismail pulang, ditanya hal yang sama dan disampaikan, itu dijelaskan kalau itu adalah bapakku, aku disuruh mempertahankan pernikahan denganmu. Nah, begitu. Ya, ini gambaran ya, orang tua yang kemudian hanya sekedar merasa tidak suka dengan menantu saja. Seorang anak itu harus taat kepada orang tuanya. Ya, Kang Iskandar ya. Misalnya suatu saat bapaknya Kang Iskandar datang, terus menantunya tidak disukai sama Kang Iskandar harus nurut. Misalnya kasus seperti Nabi Ibrahim begitu ya, nggak boleh ada keberatan itu. Alhamdulillah aman, Ustaz. Berarti perkuat palang pintu rumah berarti ya pesannya ya. Siap. Artinya apa nih? Kalau terjadi hal seperti kasusnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kita harus lebih mengedepankan aspek penilaian orang tua kita atas diri istri kita. Karena hak talak ada pada tangan suami. Begitu orang tua kita nggak suka dengan menantunya, dengan istri kita, ya kita harus lebih mengedepankan perasaan dan ketaatan kita kepada orang tua kita. Ya, dengan terpaksa, ya kita harus menceraikan istri kita. Jika istri kita dipandang oleh orang tua kita sebagai sosok yang harus diganti. Begitu. Masya Allah. Ya. Baik. Sampai ke situ ya, masalah harta ya. Ya, masih nyambung, Ustaz. Siap. Baik, rekan-rekan sekalian yang masih hadir di Zoom ini, silakan, waktu masih ada ya. Kita sampai jam 11 insya Allah, sesuai dengan jadwal ya. Siap. Jadi masih ada waktu
untuk bisa menyampaikan pertanyaan, ya baik secara chat ataupun secara langsung. Alhamdulillah nih ada nih raise hand. Ya. Ya, ini dari Pak Dik Dik. Kang Dik Dik, yang mana nih? Ya, baik. Saya persilahkan. Audionya dinyalakan. Di-unmute dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira. Ustaz, penjelasannya. Ini mau menanyakan terkait di deskripsi Ustaz tadi ya. Ya. Di deskripsi itu kan menjelaskan misalnya si Fulan mencuri barang milik Ahmad dari lemari yang ada dalam rumahnya. Ya. Saat pemilik rumah sedang pergi atau tertidur lelap. Ya. Jika si Fulan mengambil harta dengan keridhaan pemilik harta, maka ia tidak disebut telah mencuri. Ya. Itu Ustaz. Nah, itu baik. dengan apa? Deskripsi ini dengan pandangan ulama kan tadi berdasarkan pandangan ulama bahwa bukan mencuri. Iya, bukan mencuri, tapi kalau pandangan ulama tadi mencuri atau asyarikoh ialah mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan maksud memilikinya. Ini seolah-olah bertentangan, Ustaz. Baik. Atau gimana? Baik. Saya contohkan sederhana saja ya. Si Fulan dan Ahmad saya ganti. Saya ini si Fulan. Pak Dik Dik ini Ahmad. Ya. Kemudian pada saat Pak Dik Dik sedang tertidur lelap, saya mengambil harta Pak Dik Dik. Begitu Pak Dik Dik bangun, ternyata ada hartanya yang hilang, dan beberapa jam kemudian diketahui diambil sama saya. Kemudian begitu tahu saya ngambil, Pak Dik Dik merelakan harta tersebut diambil oleh saya. Maka nggak ada pencurian di sana. Itu salah satunya. Ya. Atau bahkan Pak Dik Dik sebelumnya, kalau butuh apa-apa, ambil aja dah sana di dapur. Saya ambil semuanya begitu. Istilah pertemanan, udah anggap rumah sendiri, udah betul-betul dianggap rumah sendiri kan begitu. Ya, barang-barang yang ada dijualin semua sama dia, misalnya gitu kan, suruh dianggap rumah sendiri kan begitu. Yeah. Dipahami apa adanya begitu. Ya, misal begitu, maka itu nggak bisa terkena kasus pencurian. Ya, loh, kok begitu? Misalnya nih kata Pak Dik Dik ya. Saya ngomong begitu hanya basa-basi. Nah, ini kan persepsi yang berbeda antara apa yang disampaikan oleh Pak Dik Dik dengan apa yang saya terima ketika kalimatnya muncul. Anggap saja ini rumah sendiri. Begitu. Saya anggap betul-betul ini menjadi milik rumah sendiri begitu. Ya, tidak hanya barang-barang di dalamnya, rumahnya saja saya jual misalnya begitu ya. Nah, rekaman itu, statement itu dari Pak Dik Dik itu ada rekamannya nih saya punya. Atau ada saksi. Oh benar kok Pak Dik Dik tiap hari ngomong begitu ya. Maka nggak bisa tuh Pak Dik Dik mengadukan saya dengan kasus atau delik pencurian. Nah, ada ucapan itu salah satunya. Ya, dilala Kang Iskandar ikut sama saya nih. Saya jadi saksi kok benar begitu ya, Pak Dik Dik pernah ngomong begitu misalnya. Misal gitu, contoh kasusnya demikian. Ini mana kerelaan ataupun keriduan dari pemilik harta. Maka sekalipun telah terjadi pemindahan hak milik harta tersebut dari Pak Dik Dik kepada saya, bukan pencurian kasusnya, gitu maksudnya. Nah, tapi bukan berarti tidak ada kejahatan di sana, tidak. Hanya namanya bukan pencurian. Deskripsinya hanya begitu saja. Bahwa ada tindak kejahatan atau tindak kriminalitas, ya jelas ada. Kalau orang mengambil harta orang lain kok faktanya. Tetapi bukan pencurian namanya. Sama seperti bukan masuk ke pencurian saja. Betul, sama seperti kasusnya Pak Agus tadi, yang uangnya dibawa lari sama developer. Ya nggak curi lah, wong Pak Agus datang nyerahin uangnya secara sukarela kok, gitu. Ya baik-baik kok, bukan mencuri. Si developer itu nggak pernah menjadi pencuri. Penipu, iya kalau penipu gitu loh. Oh iya. Begitu barangkali ya. Kemudian kasus kriminal yang lain ya saja. Ya betul. Ya, maka kemudian lanjutkan, kalau gini Ustaz, makan kita barang kita dicuri ya. Ya. Dan kita tidak rela, tidak ridho gitu ya. Ya. Pelakunya ada ketahuan. Nah, itu si pelaku itu kan harusnya kalau menurut syariat Islam kalau tadi satu dinar ya. Seperempat dinar. Sempat dinar. Tapi karena
dari kerelaan kita memaafkan, dah. Apakah si pelaku itu harus dijalankan had juga, kalau menurut hukum? Baik. Kembali kepada persoalan bahwa awalnya telah terjadi harta Pak Dik-Dik yang hilang dicuri. Afwan ya, Kak Iskandar langsung saya jawab ya. Ya, lanjut Ustaz. Ya, baik. Bahwa telah terjadi kasus pencurian tadi. Berikutnya Pak Dik-Dik melaporkan, standar lah ya, orang barang kesukaannya hilang ya wajar dia melaporkan. Kemudian dilelah ketemu barang itu ternyata dipakai oleh si fulan tersebut. Misal, begitu tahu yang ngambilnya si fulan, ya sudahlah, apalagi sudah dibalikan tuh harta itu. Berarti kan ada kerelaan tuh. Maka nggak akan ada lagi kasus pencurian di sana. Begitu maksudnya. Ya. Tapi artinya apa? Kalau tetap Pak Dik-Dik karena memang itu barang kesukaan, barang langka, mungkin nilainya juga mahal, nyarinya susah dan lain sebagainya. Pokoknya saya nggak rela. Ini harus dipotong tangannya. Potong tangannya, selesai. Begitu. Ya. Jadi ini kasus yang kemudian harus kita pahami, adanya delik aduan di sana. Ya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ini mengingatkan saja, ini demikian. Ya, ada deskripsi pencuriannya seperti ini rukunnya. Ya, pelaku, ada korban, ada harta yang dicuri. Harta yang dicuri berarti harta yang tidak diridhoi. Yang kemudian kita merasa sangat keberatan kalau harta itu berpindah tangan dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya. Kalau dilakukan secara terang-terangan, ya tetap ada pengambilan harta, tetapi bukan pencurian, perampokan namanya. Harta atau nyawa, begitu kan posisinya kan? Sama itu mengambil harta orang, ya, tapi ada yang membedakannya di sini, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Nah, munculnya kasus ini karena berpindahnya harta tersebut, yakni di dalam poin yang ketiga, harta yang dicuri, yang tentu saja karena si pemiliknya merasa sangat keberatan, maka dia mengajukan kasusnya ke aparat penegak hukum bahwa harta yang dimiliki oleh Pak Dik-Dik ini telah dicuri oleh orang. Artinya, Pak Dik-Dik nggak ridho kalau hartanya berpindah tangan. Begitu yang ngambilnya itu adalah orang yang Pak Dik-Dik kenal, wah, gak enak juga nih. Ya sudahlah, saya ikhlaskan. Nah, misalnya begitu. Maka nggak ada juga kasus pencurian di sana. Kalau Pak Dik-Dik mengikhlaskan. Oh iya. Demikian Pak Dik-Dik. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan katsiran atas penjelasan. Ya, terima kasih Kang Iskandar. Ya, syukran atas pertanyaannya Kang Dik-Dik. Jelas ya. Ustaz, kalau berkenan dengan yang tadi ada istilah keridoan, selain rukun ini ada misalnya syarat kan, misalnya pencuri syaratnya ini, korbannya ini, yang itu mendetailkan, dan tadi kan setidaknya ada semacam rukhsah sehingga tidak disebut sebagai pencurian gitu. Ya. Bagaimana Ustaz? Baik. Sebetulnya bukan masalah rukhsah atau tidak. Pada saat terjadi mana tadi? Nah, ini pertama, kemudian terkait dengan penetapan pencurian itu, ya ini dengan cara menegakkan hukum potong tangan ketika kasus pencurian itu terjadi. Ini ada poin bukan rukhsah sebetulnya. Ketika pencuri ini melakukan keterpaksaan dalam pencurian. Ya. Mungkin bahasanya lebih ke arah pengecualian barangkali lebih tepatnya. Pengecualian. Ya. Artinya apa? Ya kasus seperti yang tadi saya contohkan di zamannya Umar bin Khattab, yang bahkan dihukum itu bukan si pencuri, tapi si pemilik harta. Kenapa? Dia harusnya berpikir dan memperhatikan kondisi tetangganya yang kelaparan, dia malah ya asik dengan dunianya, nggak peduli tetangganya kelaparan. Nah ini yang kemudian dihukum oleh Umar bin Khattab. Sikap abai, sikap masa bodoh atas kondisi tetangganya yang kelaparan. Sampai kemudian si tetangga ini saking kelaparannya mencuri hartanya, gitu loh, mencuri harta si orang kaya yang abai tadi. Maka ketika si orang kaya yang abai ini mengajukan persoalannya kepada Umar bin Khattab, oleh Umar bin Khattab tidak diberlakukan hukum potong tangan. Kenapa? Karena si orang miskin tadi terpaksa melakukan pencurian. Ini rusuhnya di sini, ya, ada keterpaksaan. Nah, beda kasusnya dengan wanita Al-Makhzumah tadi yang oleh sahabat Usamah bin Zaid kalau nggak salah satu anak angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau nggak salah ya. Nanti kalau ada yang
tidak tepat silahkan dikoreksi. Itu wanita al-makhzumah tadi memang maksudnya mencuri, ya, bukan karena terpaksa. Misal contoh salah satu kasus yang mungkin saya anggap ini sebagai hal yang mewakili, istilahnya apa ya, mengutil gitu loh, ya. Dia datang ke supermarket, ya, sedang men-challenge dirinya untuk mencoba menaikkan adrenalinnya, begitu ya. Ya, gimana rasanya menjadi pencuri. Nah, ini memang posisinya bukan dalam terpaksa, dia ingin men-challenge dirinya saja, begitu. Gimana rasanya mencuri itu, deg-degannya kayak apa dan lain sebagainya. Kan ada yang begitu tuh, ya. Orang yang sama sekali nggak ada nilainya, begitu, berbuat tindakan kriminal, tapi tujuannya hanya sekedar itu, ingin merasakan sensasinya, misalnya begitu ya. Terlepas ini hal yang kemudian terjadi di negeri manapun, tetapi ini jelas tindakan yang tidak bisa diterima. Dia orang yang sudah mukalaf, sudah dewasa, akalnya juga sempurna, tidak ada keterpaksaan dalam rangka mencuri. Ya dia hanya pengen tahu saja rasanya menjadi pencuri, deg-degannya kayak apa dan lain sebagainya. Misalnya begitu. Yang akan dipotong tangan. Ya. Nah kalau karena kelaparan, dipotong tangan pula. Oh, ini negaranya zalim kalau begini. Ya. Satu hal. Pembunuhan disengaja dengan pembunuhan tidak disengaja saja hukumannya beda gitu loh. Maka mencuri dengan keterpaksaan dan mencuri karena memang dia bermaksud mencuri, tentu nilainya beda. Tentu hukumannya juga beda. Ya. Ya, saya analogikan dengan tadi kasus pembunuhan dengan berencana dan pembunuhan tidak berencana dalam sistem hukum positif yang ada di negeri kita ini. Itu saja beda hukumannya. Ya. Sekalipun tetap sama-sama dianggap pembunuhan. Hanya disebutnya pembunuhan berencana dan pembunuhan tidak berencana. Hanya itu saja pembedanya. Ya. Apakah nanti ada pencurian berencana dan pencurian tidak berencana? Beda kasus itu, beda. Saya terpaksa mencuri, kenapa? Ini barang yang saya cari selama ini, tapi saya nggak punya duit, akhirnya terpaksa saya mencuri. Bukan maksudnya itu terpaksa mencuri di situ, bukan. Ya. Sekalipun kalimatnya sama-sama terpaksa begitu. Yang dimaksud terpaksa di sini kondisinya seperti yang pernah terjadi di masa Umar bin Khattab menjadi khalifah. Kenapa kamu mencuri? Ya habis nggak punya makanan di rumah, udah 3 hari dan sebagainya. Terpaksalah kami mencuri. Oh gitu, kenapa? Duit kagak ada dan lain sebagainya. Itu makna terpaksanya di sini. Ya, terpaksa di sini, ya. Ini Sat, apa kalau dalam istilahnya itu daruroh atau gimana? Karena ada pertanyaan seperti itu Sat, dari peserta. Ya. Disebutnya daruroh aja atau terpaksa, ya. Istilah itu. Istilah terpaksa tadi ya masuk ke dalam kategori daruriyah. Kenapa? Kalau dia tidak melakukan pencurian tadi, maka dia bisa meninggal. Sudah beberapa hari tidak makan. Ya. Jadi batasannya keterpaksaan itu kembali kepada ketentuan hukum syariat. yakni pada saat kalau dia tidak melakukan itu, maka dia akan meninggal. Nah, kondisi keterpaksaan inilah yang kemudian bisa kita pahami dengan yang tadi dilakukan oleh Umar bin Khattab tersebut, ya, sehingga tidak ada hukum potong tangan atas pencurian karena faktor keterpaksaan ini. Ya, jadi inilah gambaran mungkin ya lebih tepatnya keluasan syariat Islam, bahwa sama-sama ada kasus pencurian, tapi tidak lantas main hantam kromo. Semua jenis pencurian yang telah melebihi batas 1/4 dinar, potong tangannya semuanya. Tidak. Sekalipun dalam Quran tadi disebutkan misalnya ini wasariku wasarikotu fakto aidiyahuma, begitu. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Sepertinya ini tidak ada batasan. Datangnya dalil hadis ataupun nas yang lain di samping nas yang sifatnya umum di Quran surat Al-Maidah 38 yang berbicara terkait dengan hukum potong tangan atas kasus pencurian yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Di sini kesannya sepertinya umum, pencuri laki-laki berapapun sukarela ataupun terpaksa harus potong tangan. Kesannya begitu. Padahal dengan tadi adanya pembatasan 1/4 dinar ini, maka menjadi dibatasi. Ya, dalil Quran tadi ditegaskan dalam bentuk hadis Nabi, yakni
yang dipotong tangannya itu ketika mereka mencuri 1/4 dinar atau lebih. Mencuri nilainya kurang dari 1/4 dinar, maka itu tidak ada hukum potong tangan. Tetapi tidak lantas tidak ada hukuman. Begitu maksudnya. Ya, jadi gambaran ini yang kemudian juga harus kita pahami. Ya, keumuman lafaz yang ada dalam Al-Quran itu dideskripsikan lebih rinci di dalam ketentuan hadis Nabi. Al-Quran menyebut pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan keduanya. Dalil hadis Nabi menyebut dalam riwayat Imam Muslim yang mencuri 1/4 dinar atau lebih, itulah yang dipotong tangannya. Maka pencurian apapun itu namanya akan dipotong tangan jika memenuhi nilai 1/4 dinar atau lebih. Siapapun pelakunya, laki ataupun perempuan yang sudah baligh atau mukallaf, yang sudah ngerti hukum. Ya, kalau anak-anak, apalagi orang gila, ya nggak akan ada hukum di sana, begitu. Ya. Ya. Baik. Ya, jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Ya, baik. Ditunggu lagi dari para peserta, barangkali ada yang mau ditanyakan. Kita masih ada waktu ya sampai jam 11, ada sekitar 15 menit lagi. Ya, sambil nunggu Ustaz, satu dari saya Ustaz. Ya, baik. Kadang kita terjebak dengan istilah-istilah yang sekarang ya, dan kita terkadang satu kata itu digeneralisir untuk kasus yang setidaknya agak mirip. Misalnya tadi ya, kita sedang ngebahas terkait dengan pencurian. Tapi ternyata ada pencopet, penjambret, begal, dan lain sebagainya. Satu nih, Ustaz. Korupsi masuknya kemana? Ya, karena korupsi ini kadang suka disebut maling uang rakyat lah, misalnya ya. Ya disebutnya maling. Pencuri itu kan maling berarti ya. Betul. Nah, korupsi ini masuknya pencurian atau pembahasan yang lain, Ustaz? Kalau pencurian berarti kan yang koruptor ini potong tangan aja kali ya gitu ya. Ini sekaligus juga mewakili seluruh rakyat Indonesia lah. Seperti itu. Yang merasa hartanya dicuri. Iya, kita apa misalnya bayar pajak, bayar apalah misalnya ya. Atau misalnya administrasi semisal KTP misalnya ya. Itu ternyata dikorupsi atau dan lain-lain, Ustaz. Bagaimana itu? Baik, ini yang tadi saya sampaikan di sini kaitan dengan had potong tangan itu pada saat kasus pencurian terjadi. Yang poin yang kelima, tidak terdapat syubhat atau ketidakjelasan dalam memiliki barang yang diambil. Syubhat di sini salah satunya seperti yang tadi diilustrasikan oleh Kang Iskandar, yakni kasus korupsi. Ya. Kasus korupsi itu bukan masuk ke dalam ranah hukum pencurian yang hukumannya adalah potong tangan. Kasus korupsi itu masuk ke dalam bahasan riswah atau rasuah. Ya, kasusnya seperti itu. Maka hukumannya bukan hukum potong tangan. Ya, sekalipun yang diambil itu adalah sama, yakni harta. Tetapi itu ketika tadi dicontohkan Kang Iskandar atau hampir bahkan seluruh rakyat Indonesia melakukan hal yang sama ya, bayar pajak, bayar biaya-biaya yang masuk ke dalam kas negara, oleh aparat negara tersebut, siapa contohnya si Gayus begitu, saya gitu, dia embat, dia makan, dia habiskan dan lain sebagainya. Faktanya harta siapa yang diambil? Bukan harta Kang Iskandar saja, harta seluruh rakyat Indonesia. Siapa pemiliknya? Kan bingung begitu. Begitu diambil, balikannya kemana? Karena itu bukan harta milik seseorang. Ya. Makanya bahasanya korupsi itu bukan ke dalam kasus pencurian yang hukumannya ringan. Oh ringan, potong tangan doang. Enggak lah. Kalau dia mengkorupsi, misal, mengkorupsi beras raskin yang harusnya dibagikan kepada rakyat miskin. Akibat dia korupsi, banyak rakyat miskin yang mati kelaparan. Apa sama dengan kasus pencurian kalau begitu? Justru karena tindakan dia melakukan korupsi tadi, mengambil uang rakyat atau mengambil harta rakyat, wabil khusus tadi masalah
beras miskin, misalnya dulu ya kasus masalah beras miskin yang kemudian harusnya dikirim 10 ton, tapi kemudian yang tersalurkan hanya 1 ton, 9 tonnya masuk ke pasar induk misalnya. Untuk apa? Ya dijual tentu saja, nilainya kan sekian ton ya lumayan begitu kan. Ya, maka yang dihasilkan dari tindakan korupsi tersebut berupa kematian massal di tengah masyarakat yang harus mendapatkan beras miskin, bisa saja nanti qadhi memutuskan, hakim memutuskan, khalifah memutuskan, orang yang melakukan tindakan korupsi seperti ini adalah dihukum mati. Kenapa? Tindakannya telah menyebabkan kematian bagi orang lain. Itu hukuman terberatnya. Hukuman yang paling ringannya dimiskinkan. Berapa harta dia yang telah dicuri, berapa harta dia yang telah dikorupsi, lebih tepatnya begitu, bukan harta yang telah dicuri. Maka di dalam sistem Islam, di dalam sistem kekhilafahan Islam, seorang pejabat negara diangkat oleh khalifah untuk mengurusi satu urusan, itu ada perhitungan harta seseorang sebelum menjabat, setelah menjabat. Itu akan dihitung. Penambahannya proporsional atau penambahannya itu sangat tidak rasional. Salah seorang sahabat, kalau nggak salah Abi Bakrah, itu ketika ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkait dengan penambahan harta yang signifikan di luar harta normal penambahan pada umumnya. Misalnya gaji di sebuah lembaga negara itu misalnya satu bulannya 50 juta misalnya. Dia bekerja selama 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun itu hartanya dihitung lagi oleh negara tanpa ada usaha yang lain tentu saja. Itu normal, misalnya 50 juta dikurangi pengeluaran rutin sebulannya 40 juta, maka saya 10 juta dikali setahun 120 juta, 120 juta kali 5 tahun dia punya uang tabungan 500 juta. Itu normal berarti gitu loh. Ya kategorinya begitu kurang lebihnya. Tetapi begitu di akhir periode dia tidak lagi menjadi pejabat negara, 5 tahun selesai dan diganti sama orang lain, ternyata hartanya menjadi 500 juta, menjadi 5 miliar misalnya begitu. Nah, penambahan dari harta normal yang 500 juta menjadi 5 miliar itu harus dipertanggungjawabkan. Nggak bisa dipertanggungjawabkan, maka kelebihan dari harta 500 juta disita oleh negara. Dicurigai, dan itu hukumannya karena dia tidak bisa membuktikan perolehan harta dia yang mengalami penambahan yang sangat signifikan. Katakanlah kalau tadi 5 miliar terus dia hanya secara logis punya tabungan itu 500 juta, maka 4,5 miliar itu disita oleh negara sebagai harta kecurangan yang harus diambil oleh negara atau disita oleh negara. Nah, ini hukuman minimal bagi seorang yang terkategori melakukan tindakan rasuah atau tindakan korupsi. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang yang memiliki jabatan dan akses tertentu terhadap kewenangan. Ya, nggak bisa seorang yang kasus yang kantor kejaksaan Kejari Pusat itu terbakar, dan tiba-tiba beberapa OB, office boy, itu tabungannya meningkat secara signifikan. Nah, ini kan kok aneh, kok OB begitu yang kemudian punya uang yang aneh itu kan itu juga hal yang kemudian menjadi delik hukum. Si OB ini harus membuktikan, ya gaji lu sekian, lo kok kenapa di tabungan lu punya sekian? Nah, kan begitu, sederhana tuh. Maka penambahan itu masuk ke dalam kategori delik yang bisa diselidiki. Dari mana penambahan itu bisa didapat oleh seorang yang berstatus OB di sebuah institusi pemerintahan. Ya, saya tidak mengatakan menjadi OB itu begini begitu nggak boleh punya harta lebih, tidak, tetapi ada tanggung jawab. Dia harus mampu membuktikan kalau perolehan harta atau tabungan dia itu dibuktikan dengan perolehan yang halal. Jadi kalau tidak bisa membuktikan harta penambahannya itu dengan cara yang halal, maka dia harus mempertanggungjawabkan perkara tersebut. Nah, itu salah satunya. Di sistem hukum kita juga dipakai. Ya, artinya pejabat manapun ketika dia menduduki jabatan tertentu, terus dalam waktu 2 tahun, dia masih menjabat nih, sampai 5 tahun, diadakan audit, hartanya langsung bertambah berlipat-lipat ganda. Berarti selama ini dia makan apa enggak nih? Jangan-jangan selama ini dia hanya makan angin begitu ya. Uangnya semuanya taruh di tabungan begitu. Dia cukup kenyang, istrinya
ayo kita mangap bareng-bareng biar kenyang, misalnya begitu. Uangnya betul-betul semuanya ditabungkan. Itu jelas nggak mungkin kan begitu. Makanya tentu penambahan harta yang tidak bisa dibuktikan kehalalannya, termasuk Umar bin Khattab ketika itu menyita harta, kalau nggak salah Abu Bakar atau siapa begitu, itu kemudian diambil begitu saja oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Harusnya dia bisa membuktikan bahwa harta yang dia miliki didapat dari jalan yang halal. Ini buktinya. Kalau nggak bisa membuktikan, ya sudah, hukum asalnya dalam pandangan kebijakan kekhilafahan adalah diambil oleh negara karena dianggap dia telah melakukan kecurangan. Nah, inilah makna dari rasuah ataupun korupsi yang mesti kita pahami, dan dengan kasus yang berbeda dengan faktor pencurian begitu. Nah, ini ada yang ngasih chat nih, ya. Korupsi bansos Kemensos. Ya, itu salah satunya. Coba saya tanya ya, yang dia curi itu harta siapa? Yang dia curi adalah harta negara yang dialokasikan karena ada pandemi COVID dalam bentuk bantuan sosial. Bukan harta rakyat, bukan, ya kan? Tapi harta yang harus dia salurkan kepada rakyat, bukan milik rakyat harta itu awalnya. Ya, dia adalah seorang menteri yang mendapatkan tugas membagi-bagikan bantuan sosial dalam bentuk uang kepada rakyat. Tidak dia lakukan, atau dia lakukan sebagiannya dia sikat senilai 17 miliar tadi kan begitu. Tidak semuanya faktanya, ya. Yang harusnya satu orang itu misalnya mendapatkan 100.000 hanya dikasih 50.000. Nah, 50.000-nya kali berapa rakyat Indonesia? Nilainya 7 miliar itu, misal begitu ya. Nah, ini gambaran ya. Saya sempat dapat informasi dari salah satu grup orang-orang yang tadi kaitan dengan masalah bansos nih ya. Ini bukan saya menjelek-jelekan pejabat yang korupsi bansos, tidak ya. Tapi sedang mengungkap kejelekan mereka. Ya, menjelek-jelekan dengan mengungkap kejelekan beda mananya ya. Kalau menjelek-jelekan tadinya bagus, saya jelek-jelekin. Nah, kalau ini mengungkap kejelekan. Kenapa? Karena seharusnya seorang pejabat publik atau pejabat negara amanah menjalankan tugasnya. Nah, ini ada salah satu di Kombut yang mendapatkan tender untuk pengadaan paket bantuan sosial tersebut. Tetapi dia harus menyetorkan setiap paketnya itu 10.000 kepada orang yang ngasih tender. Begitu itu terjadi, ya. Bukan hanya yang tadi ditanyakan itu korupsi bansos 17 miliar, itu betul-betul terjadi. Betapa rusaknya pejabat seperti tadi yang kemudian harusnya dia langsung menyerahkan bantuan sosial dalam bentuk kebutuhan sembako ini kepada rakyat, tetapi dia minta jatah satu paket, pokoknya gue nggak mau tahu, setor 10.000 ke gue. Nih ambil tender ini. Begitu ya, karena ya wajar gitu tender itu terjadi, tetapi ada ketidakwajaran, yakni dia si pemenang tender itu harus menyetor 10.000 per paket bantuan sosial kepada menteri sosial yang korupsi bansos 17 miliar itu. Ya, itu ungkapan keburukannya seperti itu. Bukan menjelek-jelekan, bukan ya. Baik, Ustaz. Ya. Ya, jazakallah khairan katsiran Ustaz Abu Hamzah. Ini kita sudah mau jam 11 ya. Artinya waktu kajian kita sudah mau habis. Insya Allah di minggu berikutnya kita buka kembali kajian fikih muamalah ya setiap minggunya, dan teman-teman bisa mengikuti kegiatan ini ya setiap minggu, setiap hari Senin, dan itu bisa disampaikan ya terkait dengan permasalahan-permasalahan muamalah yang dihadapi oleh teman-teman semuanya, terutama terkait dengan tema-tema yang ke depan akan disampaikan oleh Ustaz Abu Hamzah. Oke, Ustaz, closing statement terkait dengan pembahasan ini, Ustaz. Baik. Bangga, terkait pencurian ini. Baik. Jamaah kajian fikih muamalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap pekan di hari Senin khususnya yang sudah kita
jalani bersama selama ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap istiqomah. Kita mulai jam 9, selesai jam 11 dengan bahasan-bahasan fikih tentu saja. Harapan saya hanya satu, ya, bahwa apa yang saya lakukan dan apa yang barangkali jamaah kajian fikih muamalat juga lakukan mulai saat ini, setelah tentu saja mendapatkan tambahan wawasan, tambahan pemahaman, yakni bertambahnya pemahaman kita, bertambahnya amal kita, apa yang dinyatakan baik oleh syariat tentu layak untuk terus kita jalankan, kita teruskan. Apa yang dinyatakan buruk oleh syariat, sekalipun itu mendatangkan manfaat yang sangat luar biasa bagi kita, harus dengan tegas kita katakan, no, tidak. Perkara ini adalah haram, perkara ini adalah terlarang untuk kita lakukan. Maka bahasan-bahasan fikih muamalah ini adalah bahasan-bahasan yang sifatnya praktis untuk kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kasus-kasus pertanyaan-pertanyaan atau hal apapun yang kemudian ada dan mampir dalam kajian-kajian fikih muamalah setiap Senin ini, semestinya kita jadikan sebagai ibroh bahwa tindakan-tindakan ini tidak lantas serta-merta kita hukumi A, B, C, D, dan lain sebagainya, tidak. Tapi harus kita tempatkan dengan ketentuan hukum syariat seperti yang tadi saya contohkan dengan beberapa pertanyaan yang sudah masuk tadi. Bahwa ada harta yang berpindah, tidak lantas kita hukumi dengan hukum begini. Tetapi ya kita lihat saja, semua itu ada ketentuannya. Ya, bahwa ada pelanggaran hukum syariat, bahwa ada tindakan kriminal, tetapi hukumnya bukan seperti yang kita pikirkan tanpa pengetahuan terhadap dalil. Intinya, keterikatan kita terhadap dalil mampu menjadikan kita memahami setiap persoalan sesuai dengan ketetapan hukum syariat yang ditetapkan oleh pembuat syariat Allah dan Rasulnya. Inilah barangkali pentingnya pembahasan fikih muamalah di setiap Senin di link Zoom, ya, di ruang Zoom ini. Ya mungkin ada yang juga ada yang offline atau nobar dan sebagainya. Tafadhol, silakan saja. Tapi itulah barangkali apa yang bisa saya lakukan di kesempatan setiap Senin ini, memberikan sajian dan hal-hal yang sifatnya aplikatif dalam kehidupan kita sehari-hari, wabil khusus dibatasi dengan persoalan fikih muamalah ini. Mudah-mudahan sedikit manfaat yang sudah saya sampaikan ini bisa berpengaruh bagi aktivitas kita sehari-hari. Demikian, billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian kita sudah selesai. Kita ya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita amalkan ya bersama-sama. Semoga ya kita bisa selamat ya dalam beramal, khususnya dalam aktivitas bermuamalah. Saya ucapkan jazakallah Ustadz Abu Hamzah hatur nuhun atas ilmunya. Waalaikumsalam. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan atas peserta yang sudah hadir dalam ruang Zoom ini. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.